apa namanya bisa menghasilkan karya-karya batiknya. Ini jadi ya nggak mengganggu ya, yang pojok itu pokoknya saya bakar COVID tiap hari nih pokoknya. Ya. Judulnya yang kemarin saya dapat dari Smart Event tuh Kiat UMKM di era pandemi. Ya, ini adalah sebetulnya lebih kepada sanggar yang masih buka, tapi kita tetap physical distancing ya. Ini juga saya tetap membatik dari rumah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Saya mulai dengan pengertian UMKM. UMKM itu ada, kalau kita lihat undang-undang, itu ada usaha mikro yang asetnya maksimal 50 juta dan omsetnya maksimal 300 juta. Dengan usaha kecil, itu asetnya 50 juta sampai 500 juta dan omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah itu asetnya 100 juta sampai 10 miliar dan omsetnya 2,5 miliar. Nah, ini pengertian dari UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, yang banyak sekarang terdampak adanya COVID-19. Perajin ini gambaran sekarang yang dimana kalau kita tetap mau membuka atau menerima pesanan dari klien kita, itu kita harus tetap menjaga physical jarak atau physical distancing. Dan saya juga kalaupun ada undangan tatap muka juga harus menjaga jarak. Tapi sekarang banyak kan melalui Zoom atau Google Meet. Jadi kalau saya mengutip dari Ketua Asosiasi saya, Pak Komarudin Kudiah, dari Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia, itu sekarang ini diperkirakan jumlah pengrajin batik mencapai 151.000 orang. Nah, ini yang nanti akan saya jelaskan berapa ribu yang terdampak dari 151.000 orang ini. Karena 151.000 orang ini adalah terdiri dari semua seniman batik, dari yang tukang potong kain, tukang gambar, tukang nyanting, tukang warna, itu kayak kita masuk kategorikan sebagai pengrajin batik. Sementara pengusaha batiknya yang berskala besar itu 502 perusahaan, ukuran sedang itu ada 1.279, dan ukuran yang kecil itu 2.612, yang paling banyak tuh. Kalau lihat dari bagannya itu sampai 60% yang kecil. Nah, ini yang mungkin banyak terdampak nanti di keadaan kita sekarang ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling berkolaborasi dan saling membantu untuk membantu pengusaha kecil yang jumlahnya 60% dari 151.000 tadi. Nah, ini juga masih dari Pak Komarudin Kudiah. Data kerugian pengrajin batik itu sudah mengalami yang batik tulis sampai 20 miliar, sedangkan batik cap sampai 3 triliun. Ini saya kutip dari pernyataannya Pak Komar adalah salah satu website di Bandung. Nah, ini yang kondisi sekarang. Kondisi sekarang yang kita harus tetap aware atau harus kita peduli, dan kita ini tidak bisa tidak memang inilah kenyataan di depan mata kita yang terjadi di usaha menengah, mikro dan menengah. Itu yang terjadi. Nah, selanjutnya bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, sebetulnya yang terjadi itu kan bukan kerugiannya atau penurunan omsetnya, tapi pertama adalah kita menghadapi yang namanya virus COVID-19 ini yang maha dahsyat, dan dulu kita nggak nyangka ya, bulan Desember ataupun bulan Januari itu di Wuhan sudah terjangkit. Kita biasa orang Indonesia, nggak mungkin lah sampai Indonesia, nggak mungkin lah sampai menular, nggak mungkin lah sampai bisa sampai sedahsyat ini. Kita masih terlena waktu itu. Januari sudah masuk ke wabah itu Indonesia pun kita tidak ngeh atau tidak peduli bahwa itu virus itu sebenarnya sangat begitu dahsyat. Jadi ini yang terjadi. Sebenarnya dampak ekonomi itu dari mana terjadinya? Karena saya mau jelaskan di sini. Sebetulnya ini yang terjadi di dunia adalah virusnya, virus yang sudah mewabah dan memang belum ada vaksinnya, dan sampai hari ini kita juga belum tahu bagaimana cara mengobatinya. Akibat dari merajalelanya virus COVID-19 ini, itu yang terjadi apa?
kebijaksanaan dari pemerintah yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya semua dibatasi karena untuk mencegah penularan dari virus tadi. Supaya yang sudah tertular bisa dikarantina, yang tidak tertular tidak menjadi kena penyakit, dan yang masih sehat bisa tetap beraktivitas. Cuman masalahnya adalah aktivitasnya dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, virus ini akan merajalela dan mewabah sampai seluruh penduduk. Nah, dampaknya dari PSBB inilah baru kita terdampak ekonomi. Semua tidak boleh jualan, semua harus di rumah, semua jualannya harus dari rumah. Tidak ada interaksi, pasar tutup karena pasar itu adalah tempat interaksi yang paling ramai antara pembeli dan penjual. Nah, akibat dari virusnya itu karena wabahnya menjadi pandemi seluruh internasional dan adanya peraturan bahwa untuk mencegah virus kita tidak boleh berinteraksi, akibatnya yang namanya ekonomi semuanya terdampak. Ekonomi kita menjadi turun. Kalau di kata Pak Komar itu di pengusaha batik itu kalau kita masih punya omset 15% aja dari yang normal itu udah alhamdulillah. Artinya turunnya semakin drastis. Itu kita bicara batik. Belum bicara kalau kita bicara tahun 1998 atau 2008 itu fundamentalnya yang terkenal fundamental ekonomi. Nah, sekarang masalahnya adalah karena virus itu tidak mengenal orang siapapun, tua muda, umur wanita atau laki-laki atau apapun tidak mengenal, itu terkena semua dan dampaknya adalah kita tidak boleh melakukan aktivitas. Akibatnya ekonomi menjadi drop bahkan sampai 50%, dan ini tidak bisa diprediksi. Ini tidak bisa diprediksi. Kita belum tahu sampai kapan. Nah, yang penting adalah bukan masalah kita tidak bisa ngapa-ngapain, tapi lebih bagaimana caranya kita menghadapi situasi seperti ini. Nah, ini yang mengenai virusnya, supaya kita juga dari awal sudah aware bahwa sebetulnya bukan karena masalah kita tidak bisa jualan, bukan masalah kita tidak bisa berinteraksi, tidak bisa melakukan jual beli, tapi masalahnya kita dibatasi untuk melakukan aktivitas. Nah, itu yang harus kita sadari dari hari ini. Supaya apa? Supaya nanti kita membuat satu strateginya itu benar-benar melihat, tetap kita harus melihat virusnya juga. Jangan sampai kita sekarang sudah mulai dikendorkan, mungkin sudah mulai rame, sudah ada mall dibuka, tapi virusnya kan belum hilang. Jadi kita harus tetap disiplin dengan prosedur protokoler dari kesehatan. Aktivitas jualannya tetap kita lakukan, tapi bagaimana kita tetap sehat dan kita masih melakukan physical distancing dan menggunakan masker seperti itu. Nah, artinya berarti ada perubahan. Perubahan pertama, ada 4 perubahan besar pada saat itu kita dilakukan dikenakan PSBB. PSBB itu 80% mungkin orang harus udah di rumah, ya, tinggal di rumah. Jadi kita tidak boleh, kemarin 3 bulan itu kita benar-benar tinggal di rumah. Kalau hari ini pun kita sudah mulai bosan, saya harap jangan bosan karena memang kita harus tinggal di rumah karena kita untuk menjaga kesehatan kita juga. Kalau memang kita mau beraktivitas secara ekonomi, monggo, tapi kita coba siasati dengan cara-cara yang benar dan baik supaya tetap kesehatan tetap kita terjaga. Ya, perubahan kedua adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar nanti saya juga jelaskan apa aja yang menjadi berubah karena kita ada di rumah, jadi sering melakukan pembelian atau transaksi dengan kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah kita harus serba online. Nah, ini nanti juga saya akan jelaskan bagaimana kita harus beronline karena sangat sayang sangat kasihan kalau yang 250 pengrajin tadi ibu-ibu sepuh yang memang dunianya rajin membuat batik offline tidak ngerti online. Nah, itu nanti kita coba akan siasati bagaimana caranya supaya mereka bisa tetap berjualan secara online. Dan juga yang terakhir adalah adanya rasa empati dan kita sering membuat suatu komunitas karena memang kita banyak pekerjaan yang ada dilakukan di rumah dan banyak orang ternak korban. Kita juga jadi merasa empati dengan mereka yang bekerja di rumah sakit
untuk mengawal pasien-pasien terdampak. Itu yang ada di perubahan yang 4 perubahan besar. Saya akan kupas satu-satu 4 perubahan besar ini supaya nanti langkah kita ke depannya untuk bagaimana kiat-kiatnya untuk membantu para pengrajin batik ini bisa menjadi solusi yang tepat dan benar. Yang pertama, tinggal di rumah. Tinggal di rumah ini sebetulnya bisa dilihat ya, mobilitas terbatas. Mobilitas sangat terbatas. Karena kita emang di rumah saja, kita sudah mulai bosan juga. Ya, tapi nggak boleh bosan karena itu harus demi kesehatan. Aktivitas banyak di rumah. Sekarang banyak generasi baru. Kalau sahabat mengamati banyak generasi baru yang tumbuh. Generasi Zoom namanya. Kita dulu nggak pernah kenal Zoom. Begitu kita kenal Zoom sekarang, generasinya meetingnya sambil rebahan. Ada generasi rebahan berarti sekarang. Jadi kita bisa santai di rumah dengan rebahan. Kita bisa bermeeting-meeting ria dengan bahkan dengan presiden direktur pun kita bisa bersumria dengan rebahan. Bajunya gimana? Bajunya baju santai aja, yang penting kelihatan bukan daster dan bukan kelihatan kaku. Jadi sering nonton TV. TV dulu ditinggal, sekarang TV jadi tontonan. Karena apa-apa dari TV. Ya, jadi juga bekerja, bermain, semua mencari aktivitas dilakukan dengan aktivitas baru itu di rumah. Itu kenapa dampak dari perubahan tinggal di rumah karena adanya PSBB. Yang kedua, kebutuhan dasar. Hanya membeli yang diperlukan saja. Tidak bisa sekarang mengen macam-macam karena juga ekonomi turun, kita juga pendapatan berkurang, kita kebutuhan yang dasar saja, kebutuhan akan makan, pakaian, dan sebagainya. Kebutuhan yang macam-macam, mungkin sekarang mau piknik nggak bisa. Piknik kita mau kemana coba? Jadi akhirnya kita ada uang yang biasanya kita ke mall, nonton bioskop, itu segala macam sudah kita tidak lakukan lagi di zaman sekarang ini. Akhirnya dana-dana yang tersimpan itu menjadi untuk kebutuhan yang sangat basic. Jaga jarak itu udah pasti, kita kalaupun ketemu dengan tetangga tetap physical distancing, memakai masker, dan memakai baju rumahan yang nyaman. Nah, ini yang nanti menjadi peluang juga. Baju tidak bisa lagi pakai jas, karena nggak mungkin kita Zoom di rumah pakai jas, tapi pakai baju rumahan yang mungkin lebih nyaman. Dan pola hidup sehat. Jadi kita keluar sedikit ke pasar, sudah masuk dengan harus mandi, harus segala macam, ganti baju, dan akhirnya baju itu sering dicuci, dan kita harus punya stok baju-baju nyaman yang bisa kita gunakan pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, yang ketiga itu online. Semua serba virtual, Ibadah waktu kemarin sebelum dibuka rumah ibadah kita virtual. Sewu, kayak kita aja kemarin mengalami masa bulan Ramadan, saya bulan juga Muslim, kita tidak bisa taraweh seperti tahun lalu, tarawehnya di rumah. Bahkan yang biasanya kita berbondong-bondong ke lapangan untuk sholat Idul Fitrinya pun sholat Idnya di rumah. Jadi ada virtual ibadah, ada virtual berobat, ada sekarang Halodoc yang bisa kita nanya ke suatu website atau suatu platform, kita bisa tanya kita sakit apa dan kita langsung diberi resep untuk beli obat di mana. Bahkan olahraga, yoga segala macam, cooking class sekarang juga banyak. Sekarang anak-anak yang tadinya tidak suka memasak sekarang tiba-tiba menjadi suka memasak. Banyak frozen food yang dijual untuk dipraktekkan untuk menjadi cooking semacam masak di rumah. Itu atraksi-atraksi yang terjadi. Waktu lebih fleksibel. Waktu lebih fleksibel ini saya tadi sempat ngobrol juga dengan host yang dari Smart FM. Kenapa hari ini saya selalu di rumah? Saya belum kemana-mana, saya di rumah aja. Tapi justru di rumah ini kadang-kadang malah waktu untuk meeting ini jadi panjang karena orang dikit-dikit kita zoom yuk, kita zoom. Mentang-mentang kita di rumah jadi waktu tidak terbatas, fleksibel banget. Kadang-kadang nggak tahu udah 11 malam, udah 11 malam. Dan kalau kerja di kantor kita jam 7, jam 8 udah pulang ke rumah. Tapi ini karena Zoom meeting bisa sampai jam 11 malam. Itu yang terjadi karena online ini. Nah, ini nanti juga kita akan bahas juga di batiknya bagaimana. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memiliki rasa empati dan berkomunitas.
banyak charity sekarang. Zoom meeting charity, yuk kita nyumbang yuk ke ojol, yuk nyumbang yuk ke UKM, yuk kita nyumbang yuk kemana. Itu kita juga ada rasa empati, kita nyumbang masker atau kita nyumbang APD kepada tenaga medis yang supaya nanti kita juga bisa mereka meringankan beban mereka. Itu yang terjadi. Dan kita juga di suatu wilayah akan sering membangun komunitas. Baik kalau ibadah komunitas gereja, ada komunitas muslim, itu artinya kita juga kalau di muslim di tempat saya ada belajar mengaji dari rumah. Kita ada punya komunitas pengajian lewat online Zoom kayak gitu-gitu. Jadi semua akhirnya berkomunitas dan kita melakukan sesuatu untuk membantu teman-teman sahabatik yang terdampak COVID. Jadi akhirnya ada rasa empati di situ. Ini aktivitas yang sekarang kita lakukan. Nah, bagaimana ke depannya? Nah, ini saya kasih gambaran bahwa hari ini kita tuh semua aktivitas bisa dilakukan di rumah. Dulu saya pernah punya zaman 10 tahun yang lalu, pada saat saya jadi event organizer, saya pernah menantang teman-teman saya bahwa kita berani nggak di rumah sebulan, nggak keluar-keluar, cuma dimodalin uang di mana? Di tabungan di bank. Saya berani karena saya waktu itu udah tahu bahwa bagaimana cara mengorder makanan, bagaimana saya order katakanlah baju kebutuhan sehari-hari, bagaimana saya bisa mengakses komputer, bagaimana bisa mengakses internet, dan membayar dengan, dulu belum ada GoPay, belum ada OVO, tapi bisa dengan melakukan transfer secara online. Jadi artinya 10 tahun yang lalu, 2000 saya waktu itu mengadakan event untuk challenge seperti itu, sudah bisa dilakukan. Hari ini ternyata dipaksa kita untuk melakukan itu. Sudah zamannya lagi bahwa kita semua lakukan di rumah dan ternyata bisa. Nah, nanti ke depan nanti saya akan jelaskan bagaimana kita nanti menyikapinya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, COVID-nya masih saya bakar ya di atas. Ya. Jadi pertanyaan ini harus tahu apa yang akan dikerjakan nih kalau kita tadi sudah saya paparkan slide yang harus kita lakukan di rumah, kegiatannya seperti itu. Ini saya ini di Jogja nih, di Bukit Monoreh nih, di daerah Godean ke sana nih. Jadi saya belum COVID waktu itu, memandang masa depan nih. Ternyata masa depannya sekarang ada COVID nih. Jadi harus apa yang saya lakukan? Harus apa yang kita lakukan? Harus apa yang kita kerjakan? Kalau kita memandang ini sebenarnya kita nggak berharap memandang COVID tadi, tapi ternyata COVID tadi di depan mata kita. Ya. Ternyata di depan kita ada jurang yang lebar dan jurang yang dalam. Ya, jadi kalau di barat kita nih ke depan, kalau ditanya tadi kiat bertahan tuh seperti apa? Ya kita tidak bisa bertahan sebetulnya. Kita harus tetap maju. Tapi kita maju ada jurang. Jurangnya dalam dan lebar pula gitu. Bagaimana caranya? Nih saya dapat ilmu dari teman saya satu angkatan nih. Dr. Adrian Pangabean, dia bilang, Baba ini udah kayak kita ngadepin jurang aja. Nggak tahu kita mau ngapain karena jurangnya terhampar begitu dalam dan lebar. Kedua ada macan, ada singa. Jadi kalau posisi saya berdiam seperti yang digambar itu, saya tidak maju ke jurang, itu singanya yang maju, menerkam saya. Jadi artinya saya tetap tidak bisa diam juga. Saya tidak bisa bertahan. Jadi artinya situasi dua ini yang kita hadapi sekarang terhadap wabah ini. Kalau kita tidak bisa diam, karena kalau kita diam, singanya menerkam kita. Tapi kalau kita maju, ada jurang dan ada yang lebar dan dalam. Berarti kita harus berpikir bagaimana caranya sampai ke seberang. Bukan bertahan yang kita pikirkan sekarang. Kalau kita pikir bertahan adalah itu kita akan dimakan singa. Jadi artinya bahwa yang harus dikerjakan adalah ya kita mungkin ngukur jurangnya dalamnya. Kalau kata Pak Adrian Pangabean, dia bilang kita harus tahu dalamnya jurang supaya kita nyebrang itu lewat bawah atau kita bikin jembatan. Karena kita harus tahu juga panjang atau lebarnya jurang supaya kita tahu bisa menghitung bagaimana kita menyeberangnya. Menggunakan apa kita menyeberangnya. Jadi kita nanti ada keputusan, kita tetap harus menyeberang, tapi kita harus lewat bawah atau kita menyeberang lewat jembatan. Itu yang terjadi.
wabah ini seperti itu. Kita tidak bisa bertahan, tapi kita harus maju. Ya. Nah, majunya seperti apa? Kita tidak, kalau kita tadi pertanyaan kita harus mengerjakan apa? Tidak melakukan apa-apa, menunggu. Ada singa siap menerkam. Ada singa yang siap menerkam. Walaupun diam, tetap harus bertahan dan melawan singa. Apakah mungkin? Jadi kita tidak melakukan apa-apa ini tidak bisa. Karena singa menerkam dan kita harus melawan. Kita membatas melawan kita sampai seberapa jauh. Kekuatan kita bisa melawan nggak? Kalau nggak singanya yang mati atau kita yang mati. Nah itulah COVID. Makanya kita tidak bisa menunggu. Kita harus melawan dan kita juga harus berbuat. Karena kita tidak, kalau di rumah pun bukan berarti kita tidak terserang wabah itu. Di rumah pun kita bisa terserang juga. Itu yang kita sebut menunggu. Kita mau maju atau mau melangkah. Ada jurang yang dalam. Sementara kita harus tetap melangkah. Ya kan? Jadi kalau kita menunggu di rumah juga ada COVID tetap menyerang. Mau maju keluar juga. Tadi ada jurang. Kita tetap sekarang udah boleh keluar loh. Bukan berarti kita keluar itu sudah bebas dengan COVID. Tidak. Kita boleh keluar. Tapi kita tahu nggak di luar itu masih banyak orang yang tertular. Masih banyak orang yang bisa menularkan kita. Kita tahu nggak bahwa itu penyakit belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Nah kalau kita tahu berarti kita harus apa? Menggunakan masker, physical distancing dan segala macam itu yang kita lakukan. Nah maju dengan cara yang benar berarti. Dengan cara yang benar seperti apa? Bahwa harus tahu dalam dan lebarnya jurang tadi, ya kan? Sehingga kita dapat menentukan melangkah dengan cara menyeberang atau dengan cara turun ke bawah jurang dengan menggunakan alat apa. Harus tahu menggunakan senjata apa untuk melawan singa dan kita harus tetap melawan dan melangkah maju. Itu yang harus kita lakukan. Ini kiasan. Nah, bagaimana di dunia sebenarnya? Apalagi saya hanya fokus di batik ya. Mungkin nanti rumus-rumus ini atau saya nggak berbagi rumus sih, lebih ke berbagi pengalaman, berbagi cerita saja. Mungkin bisa dipakai dengan UKM yang lain juga, mudah-mudahan bisa. Karena ini juga sifatnya lebih ke umum. Ya. Jadi kiatnya apa nih sekarang kita bicaranya? Kita harus hijrah. Kalau zaman sekarang bilangnya kita harus move on. Kita harus move on, harus hijrah. Allah memberi ini pasti ada maksudnya. Kita memang harus berubah. Tidak bisa. Kita nih orang Indonesia biasanya zona nyaman. Jadi kalau nggak ada apa-apa ya udah kita begini aja nyaman. Tapi dengan adanya ini sebenarnya ini juga menjadi hikmah buat kita. Kita harus move on. Kita harus hijrah. Hijrahnya seperti apa atau move on seperti apa? Ini yang tidak bisa tidak memang eranya sudah harus kita lakukan. Kalau ada sahabat saya, sahabatik dari Pekalongan tuh Pak Romi namanya, kemarin di salah satu webinar kita, alam ini sedang mengkalibrasi kita. Mengkalibrasi itu artinya menseleksi kita. Menseleksi kita, kita nanti akan punah atau kita bisa terus bertahan dan kita bisa lakukan. Nah itu kita lagi dikalibrasi. Allah lagi membuat sesuatu buat bumi. Kita harus hijrah dan move on. Pertama, hijrahnya harus inovasi. Kita harus berinovatif. Tidak bisa tidak kita seperti dulu. Saya tidak ingin mengatakan, saya tidak mau pakai nama istilah new normal ya, karena yang namanya new normal itu sebenarnya tidak normal dan tidak new juga. Sebetulnya itu apa ya? Kita sih lebih baik bahwa ini ada tadi itu ada jurang, ada singa, ada COVID, kita PSBB, kita harus maju. Nah itu yang kita sebut kita berinteraksi dengan orang itu dengan menggunakan protokol yang kita sudah lakukan. Itu nggak bisa dibilang new normal juga karena ya, ini tidak normal sama sekali menurut saya. Tapi bisa harus jadi sehari-hari kita harus melakukan itu supaya kita tadi tetap sehat dan tetap bisa berkarya. Makanya kita harus inovasi. Kedua, dunianya online. Sudah tidak bisa lagi kita harus menggunakan online. Kemarin kita juga di APBI kita sering webinar, ada sering juga meeting. Wah, kita belum bisa pakai Zoom. Ya harus belajar. Tidak mau tidak harus belajar. Kalau tidak belajar, kita akan ketinggalan informasi semua dari online. Jadi yang tidak bisa harus belajar, yang baik bisa harus mengajarkan, yang tidak bisa kita harus bekerja sama. Jadi kayak kita ini di generasi muda mungkin udah biasa generasi dengan online, tapi
kita mau nggak membantu teman-teman kita di satu lingkungan aja, di RT katakanlah, yang dia terdampak COVID, tidak bisa melakukan bekerja, tidak bisa berjualan. Kemarin di pasar itu orang tidak boleh berjualan, akhirnya pedagang pasar pada di rumah semua tidak bisa jual. Yang lebih tragis lagi kemarin nelayan itu bukan tidak bisa ke laut, dia mau ke laut, dia mau menangkap ikan, tapi setelah dapat ikan nggak bisa dijual, percuma. Jadi akhirnya dia juga tidak ke laut. Nah itu harus ada saling membantu, ya. Nah, saling bantunya itu dalam bentuk ekosistem. Kita harus bikin ekosistem. Ekosistem UKM batik itu tidak harus berdiri dengan UKM batik. Kemarin saya juga ikut seminar yang diadakan Kesesem Lasem namanya. Itu bagus. Kesesem Lasem itu bikin ekosistem di mana dia mengadakan suatu trip ataupun virtual pariwisata yang akan membantu pembatik Lasem, UKM Lasem, dan segala macam yang berkaitan dengan pariwisata atau UKM di sana. Jadi ekosistem sudah tidak lagi ekosistem harus terbangun, ya. Dan ekosistem itu harus kolaborasi. Ekosistem satu dengan ekosistem lain berkolaborasi. Tidak bisa lagi kita cuma bicara batik saja, tidak bisa. Harus ada kolaborasi dengan brand-brand lain atau bahkan dengan ekosistem lain. Nah, dengan kita berkolaborasi itu kita akhirnya membentuk yang namanya komunitas. Inilah yang kita harus lakukan, 5 hal yang kita harus lakukan. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi itu lebih kepada ini topik utamanya, turunan-turunannya, karena kita memang bicara inovasi itu udah pasti, online itu juga sekarang dunia seperti itu, ekosistem dan berkolaborasi. Tidak bisa kita tidak berkolaborasi, harus berkolaborasi, dan komunitasnya harus dibangun. Yang membangun siapa? Kita sendiri. Kita harus menjadi pelopor di daerah kita untuk menjadi pembangun komunitas, supaya warga terbantu untuk yang tidak mengerti online. Saya biasa jualan lontong sayur dengan gerobak lewat, sekarang orang pada takut beli atau karena tidak keluar, akhirnya dia bisa berdagang. Ya sudah, tetap bikin lontong sayur, kita coba bikinkan e-flyer-nya, kita jualan online. Makanya sekarang banyak makanan yang frozen itu laku. Jadi kita juga bisa, itu inovasi itu namanya. Makanan-makanan yang tadinya empek-empek dan segala macam di frozen biar bisa tahan lama dan bisa dimasak. Kita belinya bukan beli empek-empek matang lagi, tapi lebih kepada frozen. Ini yang kita harus lakukan. Jadi hijrah, move on lah, hijrah lah, supaya kita juga Allah ini ada maksud kok membuat ini. Jadi kita juga harus pinter, ya. Nah ini kita batik nih, kalau saya bicara kita batik nih, saya udah bikin komunitasnya nih, ya. Komunitas utama kita batik sebelum ada wabah itu sebenarnya kita kursus batik berbasis SKKNI. SKKNI itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, di mana kita sudah itu dikeluarkan oleh pemerintah, dan kursus yang kita lakukan itu bersanad itu. Artinya saya juga asesor di LSP Batik Semarang. Pada saat pembatik-pembatik atau teman-teman yang milenial, saya biasanya bergerak di bidang milenial karena kita batik itu punya program namanya generasi milenial. Sudah bisa berapa bulan menghasilkan batik, kita bisa sertifikasi melalui LSP Batik di Semarang. Mas, kedengaran suara saya ini kayaknya drop, Mas hostnya. Kedengeran ya, Mas ya? Tadi sempat delay ya, sebentar, tapi sudah kembali lagi. Normal ya? Normal. Oke. Jadi itu yang terjadi, bahwa ada sertifikasi. Bahkan mungkin nanti di salah satu atau beberapa audiens saya juga adalah beberapa binaan saya, ada binaan komunitas tuli atau tunarungu yang sebetulnya mereka bukan punya kekurangan. Saya menganggapnya mereka punya kelebihan sebetulnya. Karena kelebihan mereka itu dia tidak bisa mendengar tapi bisa berkarya. Kita bisa mendengar sempurna tapi kadang-kadang kita tidak bisa berkarya. Itu kelebihan mereka. Bahkan mereka sudah sertifikasi, mempunyai sertifikat, dan bahkan sudah ekspor karya-karya sebelum kita bicara pandemik ya. Itu yang terjadi. Nah, berarti ada pembelinya. Pembelinya itu pembeli kursus, artinya dia belajar, atau pembeli produk. Nah, itu juga kita ada perajinnya. Jadi artinya si murid-murid kursus ini sudah bisa bikin klaster-klaster atau komunitas sendiri. Di Jakarta dan di daerah berapa saya sudah buatkan kampung batik termasuk di Kembang Mayang, Tangerang, ada di Ciracas di Jakarta Timur, dan beberapa di Bogor, bahkan sampai ke Lampung, Bengkulu, sampai ke Batam saya sudah buatkan kampung batik.
dari hasil binaan khusus tadi. Ada pengrajin batik yang menjadi komunitas sendiri. Ini kita bicara sebelum COVID, tapi nanti saya bisa modifikasi dengan adanya COVID. Ada gerai batik yang di mana jual bahan-bahan batik dari seluruh Indonesia dari hasil peserta uji yang saya uji waktu itu. Jadi saya menguji di beberapa daerah, mereka dapat sertifikat sebagai kompeten, dan saya karena Jakarta pasar besar, semua itu pasarnya ada di Jakarta. Jadi kalau pasar Jakarta mandek pula lah pengrajinan di daerah. Nah, ada pengusaha atau investornya yang bisa saya titipkan barang-barang atau juga bahkan bisa berinvestasi di sini. Nah, ini yang penting. Di saat COVID ini kita membangun komunitas usaha warga namanya. Berkembang mayang, karena saya berawal dari batik kembang mayang, saya sudah buat komunitasnya. Dan akhirnya sekarang juga saya membangun komunitas usaha, di situ ada orang jualan makanan matang, orang jualan makanan mentah, frozen, ada orang jualan hidroponik, ada bagaimana cara membuat hidroponik. Ada di sini terkenal dengan bir pletok, ada dengan dodol. Ada kampung wisata sebenarnya, pada zaman dulu ada kampung wisata, kita bisa wisata di sini, tapi karena COVID tidak datang sama tamunya. Kita buatkan virtual wisata foto tembok batik. Ada apa lagi di situ? Ada kurir. Di sini ada kurir yang alhamdulillah jadi omsetnya naik gara-gara komunitas ini. Jadi ini yang saya bangun pada saat COVID, membangun usaha warga berkembang mayang, kembang mayangnya batik, sebenarnya bisa berusaha, bergotong royong, bersama-sama, berkomunitas, dan lain-lain. Itu yang saya lakukan. Dan saya terakhir ngajak generasi milenial. Nah, fungsinya milenial apa? Tadi online itu. Ibu-ibu di sini, warga di sini banyak yang gaptek, banyak ibu-ibu sepuh yang nggak ngerti online. Nah, kalau saya ajak generasi online, yuk kita gabung yuk sama-sama, bantuin kita bagaimana membuat flyer, bagaimana membuat menawarkan ke IG, Facebook, sosmed, platform, marketplace, itu bagaimana caranya, inilah generasi milenial. Dan di komplek kami ada yang namanya Satuan Tugas COVID, itu juga berbondong-bondong anak-anak muda kita ajak untuk membantu bagaimana cara mencegah COVID dan membagi atmosfernya lewat media sosial atau IG atau WA group. Ini komunitas yang saya bangun. Jadi tambahannya adalah dari generasi milenial dan komunitas tadi, bahwa batik ini bisa kita lakukan seperti itu. Nanti bagaimana ke depannya, nanti coba saya juga akan share dengan pembatik yang di daerah-daerah. Dan bisa baca nggak nih? Jadi ini tulisannya kebalik nih. Saya mau jelaskan bahwa setelah ini kita harus merubah cara pandang. Ini tulisannya tuh berubah cara pandang, saya balik. Jadi saya balik berubah cara pandang itu dengan ini. Karena kita harus berubah cara pandang kita. Bertahan, tidak bisa lagi bertahan. Namanya bukan bertahan. Tapi adalah apa? Ini kalau kita ada COVID, sekitar kita, di sekeliling kita bertahan di sini, kita nggak bisa kemana-mana nih. Even kita tetap hidup atau kita mati di dalam kandang ya. Itu yang lakukan. Nah, kita harus apa? Harus melangkah. Nah, itu yang saya bilang, Kiat UKM Batik Bertahan, itu saya rubah judulnya menjadi Kiat UMKM Terus Maju. Kita harus terus maju, tidak bisa bertahan. Majunya bagaimana? Nah, kita coba lihat. Bahwa kita yakin nggak bahwa itu adalah, tadi saya bilang, Allah yang Sang Maha Pengatur. Iya, Allah yang Maha Pengatur. Halo? Iya. Masih ada waktu kan saya ya? Oke. Allah Maha Pengatur. Dan kita harus terus berkarya yang terbaik. Ini saya dapat dari kemarin, saya ada biala dengan Iluni FEB UI, ada seorang Iluni yang menjadi Ustadz ceramahnya bagus nih. Saya mohon izin untuk menyampaikan isi materi ini sebenarnya umum. Dan kita berterima kasih kepada setiap orang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Dengan tadi merubah sudut pandang itu, kita tidak bisa bertahan lagi karena itu sudah Allah yang ngatur semua. Dan dengan Allah yang mengatur itu, kita harus pinter, kita harus bisa menyikapinya seperti apa. Ya, hidup harus dilakoni. Ya, kalau orang baca tuh, saya banyak tuh belajar dari Jogja tuh, kata-kata bijak tuh, urip kuwi pola gitu, saya nggak ngerti tuh, urip kuwi kudu dilakoni gitu ya.
kita harus lakukan. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi artinya kita tahu di sini memang ada kesulitan, tapi yakinlah pasti ada kemudahan. Allah memberi itu kok. Ya, kita sudah kalau ibarat kita kata gini, kita berapa bulan nih di rumah? 3 bulan kalau salah ya. Ada yang 2 bulan, ada 3 bulan, ada yang dari Januari mungkin. Kebayang nggak? Kita itu kalau saya umur udah 55 tahun ya. Dari umur bayi sampai 55 tahun tuh hidup saya nyaman. Ini saya cuma dikasih 3 bulan disuruh di rumah dengan menghadapi ini, masa saya komplain sih? Saya harus menikmati itu, bahwa kita ini sudah diberi kenikmatan yang tiada tara. Begitu sekarang kita dapat ini ya kita harus tetap yakin bahwa itu diatur sama Allah dan selalu ada maksud dari Allah untuk memberikan setiap kejadian. Kita harus yakin itu. Nah, kalau kita yakin itu, berarti kita harus terus berkarya yang terbaik. Jadi lakukan saja apa yang terbaik. Jadi kalau kita bercermin pada suatu cermin itu, yang kita lihat adalah kan tampang kita. Nggak mungkin saya bercermin tampangnya Vidi Aldiano, nggak mungkin. Budi Darmawan bercermin, tiba-tiba cerminnya keluar Vidi Aldiano, nggak mungkin lah. Jadi artinya apa? Itu yang ada kita lakukan, itu yang terlihat di cermin. Nah, seperti itu kita lakukan. Kita lakukan saja yang terbaik. Karena kalau kita lakukan sesuatu yang tidak baik, nanti itu yang terlihat di kita gitu. Kita lakukan saja yang terbaik. Niscaya kita juga akan mendapat yang terbaik seperti cermin tadi. Jadi apa yang kita berikan itu nanti akan kita terima. Ya, sebarkan kebaikan di muka bumi, maka akan disebar kebaikan dari langit. Nah itu ini kata-kata dari Ustadz yang saya bilang tadi dari Uluni itu. Sebarkan kita di muka bumi, pasti langit akan memberikan kebaikan. Pada saat kita COVID ini kita sebarkan kebaikan. Kita bantu orang yang terkena COVID, kita bantu orang yang terdampak COVID tidak ada makan, kita bantu apapun yang bisa kita lakukan, yang bisa kita mampu lakukan, kita bantu saja. Insya Allah dengan Allah Maha Pengendak, Maha Pengatur, mungkin bisa hilang COVID ini dari muka bumi ini. Karena Allah memang ternyata tujuannya kita harus berbuat baik. Ya, itu tadi gini kalau kata si Pak Ustadz tadi, siapa yang sibuk mengurusi orang lain, Allah lah yang akan mengurusi dirinya sendiri. Itu yang makanya kita jangan ragu untuk berbuat baik saja. Nah, setelah kita berbuat baik, kita harus berterima kasih kepada setiap orang. Karena apa coba? Waktu zaman kita masih normal, saya suka masih naik katakan kendaraan umum, kendaraan apa. Itu ada orang-orang yang membantu kita di situ. Kalau nggak ada, saya naik kereta, saya sering ke Jogja naik kereta. Nggak mungkin saya naik kereta ke Jogja tanpa masinis kan. Pasti ada masinisnya. Berarti kita harus berterima kasih kepada masinisnya. Kita berterima kasih kepada kondektur yang melayani kita. Kita berterima kasih kepada supir taksi mengantar kita ke stasiun. Siapapun kita harus terima kasih. Jadi bahkan berterima kasih pada orang terdekat pun, istri kita yang sudah menyiapkan baju kita dan segala macam. Jadi ada berkat orang lain yang bisa melakukan hal yang kita tidak lihat dan kita harus terima kasih. Nah, kita harus berterima kasih karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah tadi itu. Karena kita sangat tergantung pada orang sebetulnya. Nah, itulah yang kita harus lakukan. Bagaimana konkretnya? Konkretnya sih lebih kepada tadi itu saya bilang kita harus membuka wawasan, ya. Dalam krisis itu apa yang terjadi? Wabah itu selalu ada. Kalaupun sekarang COVID-19 sudah hilang, saya juga agak ngeri juga kemarin baca di jurnal. Ada turunan dari COVID-19 yang lebih dahsyat lagi, 10 kali lipat kekuatannya. Namanya virusnya apalah gitu. Tapi lebih dahsyat lagi. Artinya wabah selalu ada. Dan Allah itu semua dari Allah yang memberikan. Wabah selalu ada. Ada suara burung. Burung. Ada hiburan, backsound-nya burung. Oke. Wabah selalu ada. Nah, saya tidak setuju dengan kata berdamai. Saya nggak mau berdamai dengan wabah itu. Yang ada adalah bagaimana kita menyikapi dan mengatasi wabah yang ada. Jadi wabah tetap ada. Begitu wabah yang lain nggak ada, kita bagaimana cara? Kita harus belajar terus, harus cari tahu bagaimana menyikapinya. Nah, dengan ada krisis ini, sebenarnya itu jadi energi besar buat kita untuk melakukan sesuatu tadi. Ada inovasi. Itu karena kita krisis, kita nggak, coba ya bayangkan ya, kalau kita nggak ada krisis, kita nggak seperti ini loh. Saya bisa berjumpa dengan berapa? 70 orang di Zoom ini, 50 orang di Zoom ini. Kalau nggak krisis, saya nggak bisa seperti ini.
Dengan adanya Zoom itu berarti inovasi dan kita berarti itu ada melahirkan energi yang besar. Ada orang-orang yang tahu bagaimana menyikapi krisis dengan peluang, energi. Jadi bukan malah wah takut di rumah aja. Nanti lama-lama kita dimakan singa. Nah, kita harus berinovasi, kita harus lihat peluang. Tapi kita juga harus hati-hati karena ada jurang. Oh, nih internetnya drop lagi nih. Halo? Ya. Kemudian nggak drop. Jadi tetap harus berjuang, menyeberang atau menyeberang jurang tadi. Jadi inovasi. Zoom yang bikin itu hari ini sudah kayak COVID, dia lihat peluang, dia bikin Zoom, hari ini dia sudah kayak raya. Jadi krisis adalah energi besar untuk melakukan perubahan. Kita harus berubah. Sadari terlebih dahulu bahwa berubah itu pasti. Berubah itu pasti. Ya, berubah itu pasti. Dan jadilah pribadi yang terus berkembang. Terus berkembang. Jangan diam. Ya, ada rasa sakit, ada rasa takut pasti. Itu pasti. Karena kalau kita takut tuh, kalau kita nggak takut kita bukan manusia namanya. Webinar ya. Tapi rasa takut dan rasa webinar batik. Halo ya. Iya Pak, ada webinar Pak. Monggo Pak gabung Pak. Ayo Pak monggo gabung. Ya, jadi ada rasa sakit dan rasa takut. Tapi itu yang membuat kita menjadi bisa berkembang. Harus tahu bagaimana kita melakukan sesuatu. Padahal di sini UKM batik juga. Tulis entuk kan aku. Yo. Iya. Mantap sekali. Iya, Bapak, suaranya masuk, Pak. Ya. Perubahan seperti apa yang dilakukan? Perubahan apa yang dilakukan kalau kita mau berubah? Ya, jadi gini, berubah harus sekarang. Nggak bisa, tadi saya bilang hijrah atau move harus sekarang. Kalau kita nunggu selesai wabah, telat udah. Event kita tidak bisa bertahan atau kita tidak bisa nyebrang. Jadi berubahnya harus sekarang. Nggak ngerti. Jadi berubahnya ya memang nggak ngerti. Karena saya juga nggak tahu bagaimana cara menghadapi COVID. Tapi kita harus berubah. Itu tadi saya bilang bahwa sekarang kita tidak lagi mau bisa menunggu. Nah, terus berkarya, ya, terus berkarya. Manusia diciptakan sempurna oleh Allah dan kita mempunyai pikiran. Kita harus berpikir keras agar bagaimana caranya untuk dapat bertahan dan berkembang agar tidak punah. Jadi tadi bahwa dengan perubahan itu kita nggak tahu caranya, tapi kita harus berpikir. Kita manusia sempurna kok. Kita dikasih pikiran oleh Allah. Jadi kalau ada Charles Darwin bilang yang berhasil bertahan bukanlah spesies terkuat atau terpandai, yang bertahan adalah yang paling responsif terhadap perubahan. Yang paling responsif apa? Paling bisa menyikapi perubahan. Dia ada ini bisa melakukan sesuatu. Ada sesuatu pada saat kita sedang ibarat gini, kita dua orang pengen ke Bandung, yang satu sama-sama nggak punya mobil, sama-sama nggak dikasih duit, cuma disuruh ke Bandung. Yang satu cuma berpikir bagaimana caranya. Yang satu dia melangkah aja, melangkah dengan tetap berplanning, melakukan berpikir, bukan cuma asal melangkah. Dia bagaimana caranya, bagaimana dia bisa bertahan, dia bisa nyaman. Di jalan dia ketemu orang bisa ikut. Akhirnya sampai ke Bandung. Sementara yang cuma berpikir tapi dia melakukan apa-apa, itu tetap di rumah, tidak berangkat. Itu satu. Kedua, saya dulu pernah diajarin berenang. Diajarin ada berenang, yang satu berenang, belum bisa berenang, bahkan bisa tenggelam, tapi dia nyemplung. Yang satu cuma baca buku doang, tapi tidak pernah berenang. Yang terjadi apa? Yang nyemplung tadi, yang mau tenggelam itu bisa berenang. Yang baca buku tidak bisa berenang. Yang ketiga adalah apa? Orang nyebrang. Nyebrang itu di Jakarta itu sangat ramai, padat. Nggak ada cuma penyeberangan. Tapi rasa takut ada, rasa bingung ada. Tapi kita harus bagaimana berhati-hati tetap menyeberang. Itu yang harus kita lakukan. Jadi tetaplah lakukan sesuatu walaupun kita tadi itu harus berpikir. Di situ ada komitmen, ada konsistensi. Mau susah itu maksudnya gini. Kalau kita sekarang sudah berubah hari ini, mungkin susah. Kita karena nggak ada contohnya, kita mau usaha apa. Tapi kita jadi lawan yang berpikir sama tidak ada, masih sedikit. Ya kalau sudah ada yang contohnya Frozen tadi. Begitu orang jual Frozen laku, orang jual Frozen semua. Jadi saingannya makin banyak. Jadi kalau mau sekarang walaupun kita susah tapi kita harus lakukan. Ya.
Itu ada kepercayaan di situ, kolaborasi. Nah, ini yang terakhir, anak muda bantu perajin yang gaptek. Kalau perajin-perajin di daerah di Jogja ini masih ada nggak ngerti online, teman-teman muda inilah yang jualan batik. Ada suara bocor ya. Teman-teman yang jualan online batik gitu, yang tidak punya batik tapi dia bisa punya jualan online, dia punya pasar dan jualan online masih laku kok sekarang. Itu ajarin pembatik-pembatik di daerah. Jadi bekerja sama, berkolaborasi supaya pembatik di daerah juga terbantu. Nah, berkarya dengan apa? Dengan cinta dan apa? Kalau dia cinta dan doa itu kita senyum, sebar senyum sama apa? Senyum, syukur, sabar. Nah, tadi itu ada berbasis kebutuhan, tapi perubahan dengan bijak. Kita harus saatnya hijrah, saatnya bersatu membentuk komunitas, bekerja sama, membeli dari lingkungan sendiri ya. Di tempat saya itu ada orang jualan telur, harganya mahal, beda 2.000 lah. Beda 2.000 dengan di luar. Tapi kalau untuk kita niatnya membantu, belilah telur dia daripada beli telur di supermarket. Jadi artinya walaupun lebih mahal 2.000, kita beli niatnya membantu. Itu yang namanya kolaborasi dan komunitas tadi. Kan nanti juga akhirnya apa? Kita juga terbantu kok. Yang 2.000 itu juga nggak hilang gitu. Artinya beli dari lingkungan sendiri supaya komunitas tadi ekosistemnya jalan. Karena bicara ekosistem itu kalau satu mata rantai terpotong itu tidak jalan. Makanya ada orang jualan sembako kita beli dari lingkungan sendiri. Ada jualan nasi matang masakan matang kita beli dari sendiri. Itu yang kita lakukan. Ada zona belajar. Jangan menunggu sampai berakhir, persiapan butuh waktu. Maka harus dari sekarang. Kita siapkan dari sekarang. Kita nggak tahu loh nih, COVID ini sampai kapan. Ada yang bisa tahu nggak COVID sampai kapan? Ada yang bilang ini udah mau selesai, nih Juli. Udah mulai dibuka sedikit, ternyata malah nambah yang naik. Apa yang sakit? Ada yang bilang sampai Desember, oke Desember. Tapi pasti nggak Desember. Ada yang bilang 2001 baru mulai bergerak. Saya juga nggak yakin, karena saya tanya ekonom juga, dia nggak bisa jawab. Ada yang bisa 2 tahun mungkin ini. Bisa juga 2 tahun, bisa 5 tahun. Nah, artinya kenapa kita pikirin itu? Udahlah, kita memang di masa itu penyakitnya ada dari Allah, belum ada obatnya. Yang penting kita lakukan saja. Dengan tadi itu tetap melakukan protokol. Jadi perubahannya adalah bahwa kita tetap berkarya tapi dengan cara melindungi diri. Ya, jadi masa susah itu sebetulnya sekarang ini, tapi kalau kita tidak mulai ya kita akan lebih susah lagi. Jadi pilihannya kita mulai atau mulainya nanti. Kalau mulai sekarang susah, mulai nanti lebih susah lagi. Jadi nggak ada yang gampang. Ya, itu. Nah, ini yang kalau kita kaitan dengan batik inilah tadi. Bahwa sebetulnya batik itu ada, saya ngajarin itu ada membuat pola, merekat malam. Pola kita bisa katakan kita mendesain. Merekat malam itu menyanting istilahnya. Dengan merekatkan malam itu dengan canting tulis dan canting cap. Pewarnaan batik itu ada 2, teknik celup dan coret. Dan dengan juga melakukan dengan warna alam dan warna sintetis. Setelah itu kita ikat warnanya dengan tingkat warna atau visasi. Kalau pengikatan warna alam dengan tunjung, kapur. Kalau di pengikatan warna sintetis ada waterglass, ada garam naptol, dan terakhir adalah melepaskan malam itu dengan lorot. Itu ujian tuh. Jadi batik itu sebenarnya awalnya kain putih. Dipola, dicanting, diwarna, dikasih pewarna pengikatan warna, dilorot itu direbus, diinjek-injek. Akhirnya di batik bagus. Karena kalau nggak pakai proses itu tidak akan jadi batik. Dalam kehidupan sehari-hari gimana? Yang akan saya jelaskan bahwa pola itu adalah kita bermimpi, tapi mimpi itu jangan tidur. Mimpi itu harus kita wujudkan dalam bentuk karya, supaya kita tidak mimpi terlena diperpanjang-panjang. Bangunlah dari tidur, kita mimpinya kita wujudkan. Dengan bekerja kolaborasi tadi, berekosistem, berkolaborasi, dan berkomunitas. Karena warna-warni kehidupan tidak akan indah kalau kita bekerja sama. Tadi saya bilang, kita tidak bisa kerja sendiri. Terima kasih kepada orang yang menjadi partner kita. Karena warna dia hijau, warna saya merah. Saya nggak suka hijau, nggak suka merah, tapi kalau di kolaborasi ternyata lebih bagus. Kemarin saya juga dapat webinar dari salah satu balai besar pengrajin batik itu. Kalau 2 warna masing-masing
merah dan hijau dicampurnya pada saat terjadi, dibandingkan dicampur duluan baru dijadikan, lebih bagus dicampur duluan. Jadi artinya pada saat proses sudah berkolaborasi. Bukan kolaborasinya setelah jadi. Ya. Nah, dengan apa? Dengan rasa cinta. Kalau saya dapat rumus dari istri saya. Kok masakan kamu enak sih dibandingin masakannya sama-sama resepnya sama. Dengan sederhananya dia ngomong, saya pakai resep cinta. Jadi artinya Indomie pun atau apapun kalau dibikin pakai cinta lebih sedap daripada Indomie yang lain serasa. Ya. Dan tadi itu ada ujiannya pelepasan malam itu adalah kita berdoa kepada Allah bahwa semoga ujian kita bisa terlewati dengan wabah ini dan kita menghasilkan karya yang indah. Itu jadi batik. Itu jadi batik kehidupan. Ya. Terakhir mungkin waktunya udah hampir ya. Terakhir kita batik itu sebetulnya adalah meraih mimpi cita-citamu dengan berkarya yang dipenuhi warna-warni kehidupan, disertai cinta dan diiringi oleh doa. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kolaborasi, ekosistem, komunitas itu adalah bentuk wujud dari kita, mimpi kita berkarya dengan warna-warni kehidupan. Tidak bisa sendiri. Kita harus berterima kasih pada orang lain. Kita harus yakin ini Allah yang mengatur dan kita berbuat saja yang terbaik. Insya Allah bisa kita lakukan. Online tadi, online banyak pembatik ke Jogja mungkin tidak ngerti online. Bantulah. Kalau mereka, ini yuk Mbok, bikin karyamu mana Mbok, nanti saya beliin online. Itu pasti laku. Karena hari ini saya juga di asosiasi, saya tadi ceritakan, Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia ini sedang mencoba membantu pengrajin. Pengrajin yang punya barang, kita bantuin, mana barangnya? Foto. Kalau nggak bisa dikirim foto, kita jualin. Di Jakarta masih bisa ada yang beli. Wah, aku rasa foto. Aku gaptek. Nah, Mbok, ditolongi yang anak-anak muda ini bantuin foto supaya bisa difoto, bisa dikirim ke Jakarta. Atau kita juga nanti ada program charity. Kita lelang. Ada batik dengan harga yang bagus, tapi batik yang kualitas bagus, asli, dengan harga yang cukup memadai supaya bisa dijual. Ya, nah itulah kolaborasi. Jadi kita kalau sekarang mungkin itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu harus dikurangin separuh tuh. Karena kita harus physical distancing. Ya. Tapi tetap kolaborasi. Jadi nggak bisa sendiri. Karena kalau sendiri nggak jadi juga batiknya. Ya, itu dari saya mungkin terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas. Mohon maaf kalau memang ada kurang-kurang. Ilmu itu saya juga dapatnya dari Allah. Allah itu yang maha sempurna. Kalau yang baik benar dan dari Allah, kalau yang salah dari saya, masih banyak kekurangan saya. Mudah-mudahan ini hanya cerita berbagi, tapi saya akan buka pertanyaan supaya kita bisa berbagi lagi, karena ini hanya pengalaman saya selama saya di APBI dan di komunitas. Itu Mas, monggo silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Budi Darmawan, luar biasa sekali bahwa mindset yang selama saya mengikuti pemaparan tadi dari Pak Budi adalah mungkin teman-teman juga punya hal yang berbeda yang ditangkap, tapi yang menarik adalah bahwa mindset-nya sekarang lebih kepada bagaimana justru harus bergerak maju, bukan lagi memilih untuk tadi analoginya keren sekali Pak Budi terkait jurang di depan. Kalau kita nggak bergerak ketemunya singa, tapi kalau bergerak juga harus tahu bagaimana bergerak supaya tetap selamat dan tetap hidup, begitu mungkin istilahnya. Apakah mau melewati jurangnya ataukah mau membuat jembatan begitu, tapi intinya adalah sama, yaitu bukan berhenti kemudian diam saja, tapi lebih ke bergerak maju. Baik, monggo untuk teman-teman peserta webinar di pagi hari ini atau di siang hari ini untuk kembali kalau ingin bertanya, begitu, monggo bisa memanfaatkan chat room, maupun nanti kalau ada yang ingin berinteraksi lebih dengan dialog, kami akan bantu untuk buka dari host, begitu, di pagi hari ini. Sementara itu tadi saya sudah merangkum ada pertanyaan juga, Pak Budi, mungkin juga sembari menunggu teman-teman yang akan bertanya juga, saya bacakan, nggih, Pak Budi, nggih. Iya. Ya, ini ada Ibu Ika Marianingsih. Pertanyaannya menarik, cukup
teknis juga nih Pak Budi. Kalau jualan kain batik kira-kira harga berapa Pak? Kok Pak Budi turun dan memilih sebagai orang yang jualan batik? Wah, ini mendalam sekali sebenarnya ini. Monggo Pak Budi. Iya. Makasih ya, itu Ika itu binaan saya juga, dia itu saya cerita sedikit tentang Ika. Ika ini adalah tuli tunarungu. Jadi dia itu angkatan pertama yang saya bina selama 2 bulan. Sekarang dia sudah menghasilkan. Memang terdampak COVID, jadi dia harus berbuat di rumah, dia membuat karya di rumah, dan memang itu tadi karena membuat batik terus tim. Jadi juga terdampaknya dia hanya bisa nyanting aja karena nggak bisa mewarna karena harus ada di sanggar warna itu. Nah, kalau pertanyaannya ada berapa harganya, karena relatif, karena batik itu sebenarnya kan karya seni ya. Yeah. Jadi sebetulnya yang penting pakemnya dulu kita. Batik itu asli. Asli itu artinya bukan yang saya bilang itu batik itu harus canting tulis dan canting cap. Nah, kemudian ini Ika ini canting tulis ya. Yeah. Berarti artinya asli. Keaslinya bisa kita bisa pastikan lah. Kalaupun perlu kurasi juga bisa kita kurasi. Dan Ika sendiri sudah punya sertifikat sebagai pencanting dari SP Batik yang dari negara yang mengeluarkan itu berhologram dan berlogo Garuda, dan yang menguji adalah SP Batik waktu itu. Artinya dia sudah bisa membuktikan bahwa dia batik yang kompeten. Nah, dari situ karya-karyanya kita lihat dari, memang karya itu relatif ya. Kadang-kadang ada yang karya yang apalagi batik ya, handmade, begitu dibuat ternyata ada nggak sengaja kecipat gitu atau bagaimana, walaupun di kompetensi tidak boleh seperti itu, tapi yang namanya kerja tangan ada aja. Tapi kan itu jadi karya unik, karya seni. Nah, mengenai harga, sebenarnya kalau bicara harga ini kita tergantung lagi kelasnya. Kalau kita jualan batik itu di masa pandemi sekarang, sebetulnya siapa sih yang masih mau beli batik? Yang masih mau beli batik kan sebenarnya kalangan menengah ke atas. Ya. Kalau kalangan menengah ke bawah itu mungkin beli batiknya bukan daster atau baju rumah lah. Tapi tetap namanya batik. Artinya kalau bicara menengah ke bawah ya kita di harga 300 ke bawah atau 500 ke bawah. Baju-baju murah atau baju batik bener, bukan printing, baju batik bener tapi yang nyaman dan murah di bawah 500 masih bisa laku. Orang-orang yang sering di rumah. Nah, kalau yang di atas itu berarti sosialita. Sosialita ini sebetulnya saya kemarin dengan asosiasi pengrajin dan usaha batik Indonesia digawangi oleh Pak Komar membuat program yang namanya jual ke ibu-ibu sosialita. Karena ibu-ibu ini apa? Kangen pameran. Pameran yang di Jakarta itu setiap bulan ada Inakraf, ada pasti Pasta Preman dan segala macam, itu nggak ada. Ibu-ibu ini haus, mana batiknya sekarang? Nah, coba kita jual bentuk dalam virtual Batik Expo. Dan kita juga bekerjasama dengan platform dan marketplace itu. Jadi kalau ada batik-batik dari teman-teman di sini yang karyanya bagus, ya bagus itu relatif, tapi artinya lebih kepada saya yang asli, cap dan tulis. Ya. Coba foto, nanti coba saya masukkan ke APBI untuk saya jualkan di platform kita. Karena ibu-ibu ini masih haus dengan batik-batik itu. Kemarin lebaran saja itu karena biasanya, nah ini saya cerita juga sedikit. Pengrajin ini kan kasihan nih. Kemarin itu dia udah stok banyak bikin batik untuk lebaran. Ya. Ternyata lebarannya nggak silaturahim, ini nggak ada orang beli baju. Nah yang beli baju itu ibu-ibu saya itu masih beli kain. Nah itu alhamdulillah masih ada yang laku. Seberapa potong gitu. Nah, harga makanya bilang kalau mau dijual di menengah ke bawah ya di bawah 300 atau 500, yang penting asli terus dan cap. Kalau di menengah ke atas itu di atas 500 masih laku karena memang mereka haus dengan pameran. Problemnya adalah kemana kita harus ini. Nah, saya di APBI akan membantu itu dengan cara kirim foto-fotonya, kirim data-data perusahaannya, kirim data pengrajinnya, apa yang kendala dari mereka, kendalanya itu apakah tidak punya kain karena tidak bisa beli kain. Nah, coba kita carikan solusinya. Itu Mas, kira-kira. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi intinya adalah kolaborasi selalu dibutuhkan, Pak Budi. Siap, harus. Tidak boleh tidak. Iya, dan ya, mungkin harus terbuka Mas. Jadi yang butuh juga harus terbuka. Kendalanya apa supaya kita tahu. Ya, gitu. Oke. Menanggapi soal kolaborasi ini ada yang menarik dari Mbak atau Bu Monika ini. Pak Budi, kami dari pendidikan tinggi siap membantu untuk membuatkan marketing tools online untuk membantu komunitas batik. Wah, luar biasa ini Pak Budi.
Terima kasih. Jadi memang harus ada kolaborasi, nggih. Betul. Baik, saya mau lanjutkan. Ada pertanyaan yang sudah mulai banyak masuk ini, Pak Budi. Tadi saya coba nanggapin yang kolaborasi tadi yang Mbak Ya, Monica. monggo, Saya juga monggo. terima kasih kalau dari akademisi mau membantu platform atau apapun namanya. Tapi yang jelas gini, di kita juga sudah banyak menawarkan diri dari akademisi untuk bikin platform. Bahkan kemarin saya ditawari oleh salah satu universitas swasta lumayan besar di Jakarta untuk membuat platform yang namanya wisata virtual, pariwisata virtual. Kita welcome. Cuman problemnya kan itu untuk membangun sistem itu harus ada investasi. Nah, jadi kolaborasinya itu kita dari pembatiknya nyiapin perangkat teknis dan segala macam kebutuhannya, akademisi membuatkan suatu programnya, dan nanti dari sisi investornya menyiapkan dananya, mungkin seperti itulah kolaborasinya. Oke, baik. Ya, saya mau lanjut lagi, Pak Budi, dengan pertanyaan selanjutnya nih. Ini Ibu Aida Nur, beliau bertanya, saya bisa dikatakan orang yang baru di dunia batik. Ini Pak Iwan. Saya senang membuat desain batik, tapi belum juga mulai, pandemi sudah datang. Waduh, untuk orang-orang desain seperti saya di masa pandemi begini, apakah bisa menjual desain ke pengusaha batik? Terima kasih. Jadi desainnya mungkin sudah ada Pak Iwan, tapi udah keburu datang ini pandeminya. Monggo Pak Budi. Bersyukur apa? Justru yang dicari sama orang kayak Ibu. Jadi gini, saya cerita sedikit saya punya sanggar namanya Sanggar Batik Kembang Mayang di Tangerang. Ya. Kalau dilihat dari latar belakang background saya di virtual ini adalah itu aktivitas sekarang. Ini bukan aktivitas sebelum pandemi loh, itu sekarang. Makanya ada physical distancing. Itu mereka dapat pesanan. Jadi sebetulnya kita harus buka diri bahwa nah tadi kan kalau istilahnya kita bertahan atau majunya dengan apa? Kita buka diri bahwa kita harus sebarkan kebiasaan kita kepada siapapun, sosmed, media sosial, IG, Facebook, WA. Saya bisa desain. Karena terus terang jujur, di Sanggar Kembang Batik Kembang Mayang ini, kita dapat pesanan tapi kita kesulitan mendesain. Bukan nggak ada yang desain, ada yang desain tapi terbatas kan. Ya. Nah kalau kita berkolaborasi dengan ibu tadi, bahwa desain-desainnya mana Bu? Boleh nggak kita pakai buat pesanan gini, nanti kita hitungannya bagaimana. Apalagi desain tidak perlu harus ketemu kan dengan via online, kita bisa desainnya seperti ini, nanti direvisi seperti ini. Justru orang-orang seperti Ibu hari ini namanya pandemik itu bersyukur dia bisa mendesain, membuat sebanyak-banyaknya dari rumah, dia bisa tawarkan ke orang-orang, dia bisa share. Karena justru tadi itu di Kembang Mayang itu banyak order hari ini, cuman dengan banyak ordernya kita bingung mau desainnya apalagi gitu kan. Nah itu yang kita harus lakukan. Nah dengan saya tadi bilang sama Ibu kalau memang mau kita kolaborasi. Bahwa banyak pendesain itu yang punya motif yang belum dieksekusi dalam bentuk batik. Nah kita lagi eksekusi dalam bentuk batik, kita cantingkan, kita warnain dan segala macam. Kalau perlu kita jual atau ada pesanan Ibu, saya ada pesanan dari satu perusahaan nih, ada perusahaan besar mau pesan seragam, bisa nggak Ibu desainin motifnya kan seperti itu. Jadi yang penting apa? Kita buka diri bahwa tadi itu inovasinya adalah itu bahwa kita harus berani menawarkan diri kita, menjual diri dalam cara positif bahwa kita bisa ini dan kita butuh ini, kita sosialisasikan dalam bentuk online. Pasti ada orang yang butuh. Gitu Mas. Ya, baik. Oke, saya menangkapnya akhirnya semua elemen dan komponen harus mendukung Pak Iwan G. Karena baik mau punya kemampuannya baru sebatas dalam tanda kutip sebatas desain atau mungkin baru punya tools-nya, itu harus terus maju karena mengutip dari Pak Iwan tadi mengatakan bahwa ini saatnya untuk terus maju, jadi tidak ada pilihan lain begitu. Ya. Oke, baik. Ini saya mau lanjut lagi Pak Budi, ini dari siap. Pak Rozak Langgar Batik. Pak Budi, bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat membatik? Wah, ini penting juga Pak Budi. Kemudian lalu asesor itu berperan sebagai apa ya Pak di bidang batik? Mohon pencerahannya.
tertarik dengan pameran virtualnya Pak Budi. Wah, ini menarik. Mungkin yang pertama dulu Iya. terkait dengan sertifikat membatik itu seperti apa, Pak Budi? Iya. Oke. Kalau bicara sertifikasi kayak gini, sekarang sebetulnya bukan di batik saja, Ya. bahwa kompetensi itu, profesi itu pada saat kita ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN waktu itu, mensandarkan bahwa semua profesi yang ada di ASEAN harus disertifikat. Makanya waktu itu sebelum COVID itu ada Badan Ekonomi Kreatif dan Bekraf yang mempunyai 16 subsektor ekonomi kreatif itu. Ada apa coba, musik, ada kopi, ada kuliner, ada tari, ada segala macam, itu sertifikat. Itu yang kreatif. Sebelumnya sudah ada, dokter itu harus punya sertifikat, akunting itu harus punya sertifikat, lawyer itu yang punya sertifikat. Nah, sekarang zaman era ini memang semua jadi sertifikat. Nah, termasuk pekerja batik. Pekerja batik itu resmi disertifikasi oleh negara karena memang sudah ada SKKNI-nya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang dimana bisa di-download. SKKNI batik bisa di-download, itu bisa dipelajari apa aja sih yang di batik itu disertifikat, karena di batik itu nggak cuma satu pekerjaan, banyak pekerjaan. Dari tadi Bu Aine itu sebagai pembuat motif bisa disertifikat, sebagai penyanting tulis kayak Ika bisa disertifikat, pembuat cap bisa disertifikat, semua ada di situ. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kalau supaya kita mengambil persiko itu. Nah, kita kembalikan ke diri kita sendiri dulu. Bahwa kita bisa apa? Ahli apa? Ahli membuat warna, ahli mendesain atau menyanting, itu yang kita tanyakan dulu. Nah, kalau kita sudah tahu, kayak misalnya katakanlah saya sebagai penyanting tulis, saya mau sertifikat. Nah, itu diajukan saja kepada LSP Batik di Semarang, Lembaga Sertifikasi Profesi di Batik Semarang. Itu nanti bisa lihat saya, nanti saya bisa kasih nomor telepon di LSP Batik Semarang. Nah, LSP Batik Semarang ini tugasnya adalah mensertifikat orang-orang yang profesi yang ingin mendapatkan sertifikat. Yang menguji itu namanya asesor. Jadi LSP Batik ini punya asesor-asesor yang menguji, atau bukan menguji sebenarnya, mengobservasi apakah si orang ini yang ngaku tadi bisa itu benar ngaku bisa sebagai penjahit pembatik tulis. Ada dilihat dari kemampuannya, tapi keterampilannya itu dia menyanting, jadi kita lihat praktek dia keterampilannya, pengetahuan yang tentang batik tulis, dan juga sikapnya pada saat dia bekerja. Karena itu yang 3 poin utama untuk supaya orang menjadi kompeten. Itu tugasnya asesor, mengobservasi para orang atau profesi yang ingin disertifikat. Nah, kalau mau sendiri bisa, tentunya biayanya sendiri. Artinya datang ke Semarang, diuji dan segala macam. Tapi ini karena COVID belum ada lagi buka untuk ujian itu. Atau di kolektif. Kolektif itu bisa dinas terkait, misalnya dinas perindustrian Kanwilnya, atau dari Kementerian Perindustrian ada ada semacam paket yang untuk sertifikat itu. Tapi kalau kolektif bisa 50 sampai 100 orang. Di Tangerang waktu itu di tempat saya 100 orang, termasuk IKA itu yang saya sertifikasi itu di Tangerang. Ikut dari Bekraf waktu itu yang punya fasilitasinya. Itu dari situ. Jadi saya asesor itu adalah yang ditugasi oleh LSP Batik untuk Pak Budi ke Madura, di Madura ada orang yang sertifikasi, saya akan ke Madura dan saya akan melakukan observasi itu. Itu asesor tugasnya itu. Jadi harus tahu benar tentang batik, harus tahu benar tentang SKKN, harus tahu benar tentang metodologinya, harus tahu benar tentang bagaimana orang batik itu sikapnya dan seperti apa. Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, virtual itu, saran saya kalau memang tidak berkeberatan, bergabung dengan asosiasi pengrajin batik dan pengusaha batik Indonesia. Bergabung di situ, nanti dari situ kita bisa kembangkan kemampuan masing-masing wilayah atau kemampuan masing-masing orang untuk, di tempat saya ada batik-batik yang bisa divirtualkan, atau nanti kita bareng-bareng bikin virtual. Jadi tidak bisa sendiri, karena itu mahal. Jadi akan harus berkolaborasi. Nah, kalau dengan asosiasi inilah fungsinya untuk mewadahi dan untuk tadi itu menjembatani, tadi kan ada jembatan, menjembatani supaya orang yang tadinya terdampak bisa nyebrang dengan selamat itu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Jadi sudah tercerahkan ini dari Bu Aida Nur pertanyaannya. Alhamdulillah mendapat pencerahan begitu. Masih menyambung juga dari Bu Aida Nur. Saya pernah dapat sertifikasi dari Bekraf untuk desain motif batik. Apakah sertifikat itu bisa dipakai untuk referensi mengajar? Nah, ini
butuh sertifikat lagi kah Pak Iwan? Karena apakah itu juga sudah termasuk mungkin loh saya sudah punya ini kok, sudah punya sertifikat desainnya kok, saya sudah pernah dapat dari Backcraft, atau mungkin ada tempat lain yang bisa menerbitkan sertifikat sebagai orang yang bisa membatik, apakah itu juga membutuhkan sertifikat lain untuk mengajar? Monggo Pak Iwan. Ya, kalau tadi saya bilang kan itu sertifikat yang kita perlu adalah sertifikat profesi. Ya. Jadi Ibu diakui oleh negara. Kalau Backcraft itu kan yang memfasilitasi sebenarnya, bukan yang mengeluarkan sertifikat. Jadi Backcraft punya dana untuk karena dari pemerintah mendukung Backcraft untuk nih profesi ini sertifikat dong didanain ya. Itu kan Backcraft lah yang punya fasilitasi. Tapi yang mengeluarkan sertifikat itu negara. Nama ini adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi namanya BNSP. Berlogo Garuda, berhologram keasliannya, dua bahasa, berlaku internasional. Nah, di sertifikat itu Ibu dibunyinya adalah sebagai pembuat motif. Artinya profesi Ibu adalah sebagai pembuat motif atau desain motif. Jadi itulah profesi Ibu yang diakui oleh negara. Ya. Bisa dipakai nggak profesi itu? Apa sertifikatnya? Bisa. Maka Ibu mau kemana-mana itu saya jadi gini, misalnya orang pesan desain ke Ibu gitu. Ya, nah ini nggak yakin lah apa Ibu siapa, Ibu ini itu siapa. Ibu bisa tunjukkan, loh saya ini kompeten. Negara mengakui saya kompeten. Artinya dengan saya tidak perlu membuktikan karya saya, dengan ada ini ya saya diakui kompeten. Itu profesi. Nah pertanyaan kalau mengajar sekarang. Nah sekarang saya balik lagi, Ibu ini profesinya mengajar atau membuat desain kan begitu. Tapi sertifikat itu karena Ibu pelaku praktisinya, kan kadang-kadang juga dibutuhkan oleh akademisi. Wah, ini si Ibu ini pelaku nih. Jadi kalau yang ngajar Ibu ini pasti sudah teruji karena dia memang melakukan sehari-hari. Itu dari sisi profesinya sebagai pelaku profesi. Tapi kalau di lembaga kampus itu butuh sertifikasi pengajar, ya berarti dari Kementerian yang Pendidikan yang mengeluarkan bahwa Ibu ini harus punya sertifikasi mengajar. Bedanya itu. Jadi apakah si Ibu ini bisa ngajar? Sangat bisa, karena Ibu praktisi yang tahu apa yang terjadi di dunia praktisi. Nah, tinggal kalau memang, kan kadang-kadang gini, saya ketemu banyak pembatik di seluruh Indonesia. Pinter-pinter, bahkan lebih pinter dari saya, ilmunya jago karena dia praktek. Saya kan hanya cuma teori, atau saya cuma mengobservasi. Lebih pinter mereka. Problemnya, tapi mereka nggak bisa ngajar. Waktu saya ke salah satu kota di Jawa Timur, ini campuran warnanya dengan sekian gram ini, dicampur dengan segram ini, jadi ini tuh apa? Bahannya namanya apa? Jadi itu bahasa komunikasi juga harus dijelaskan. Ya. Karena kalau di dunia pembatik ini tuh dia tahu ini tahu. Kalau dunia yang bukan pembatik ini tuh apa gitu harus dijelaskan. Okay. Nah, jadi antara akademisi dan praktisi harus memang kolaborasi juga akhirnya. Oke, baik Pak Iwan. Apakah pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa nih, tapi cuman bisa, sangat bisa. Ya, akan jauh lebih baik ketika karena mungkin mengajar atau mendidik itu juga perlu apa ya, skill tersendiri mungkin ya Pak Iwan ya. Sertifikasi pengajar ya, itu yang kemarin bukan LSP batik. LSP batik yang kemarin sertifikat profesinya. Setuju. Iya. Oke. Baik, saya mau lanjut lagi. Ini ada Andri Purwaningsih. Pak Budi, untuk sertifikat profesi batik apakah ada tingkatannya? Nah, ini menarik Pak Budi. Apakah ada tingkatannya, mungkin level beginner, kemudian profesional, atau seperti apa? Ini. Ya, kalau level itu bukan dari tingkatan dari, misalnya kita tukang canting ya. Tukang canting itu yang melekatkan warna malam ke kain putih. Ya. Itu levelnya level 3. Level 3 itu selevel dengan katakanlah lulusan SMK bisa. Jadi gini, saya cerita sedikit di luar batik ya. Kita kenal semua dengan Ibu Susi kan pasti. Ibu Susi yang Menteri Kelautan itu. Ya. Kita tahu pasti, wah dia fenomenal gitu. Ibu Susi itu SMP nggak lulus. Dia akademisi SMP nggak lulus. Nggak punya, saya lupa apakah SMP atau SMA, punya dia nggak punya ijazah itu. Dia boro-boro S1 dia nggak punya. Ya. Tapi dia dibully sama orang. Loh, lo nggak punya akademi, lo jadi Menteri Kelautan, ahli kelautan. Oke, saya pakar kelautan. Coba sertifikasi. Siapa yang berani sertifikasi saya? Jadi waktu itu adalah salah satu perguruan tinggi mensertifikasi dia.
Dan level dia itu adalah level 9. Level 9 itu kelas maestro. Jadi kalau di batik itu mungkin Iwan Tirta adalah maestro. Jadi nggak perlu lagi dia nyanting, nggak perlu lagi dia nangkap ikan, tapi dia tahu dengan ilmu kelautannya. Diuji dengan salah satu perguruan tinggi, dia lulus level 9 karena setara dengan honoris causa. Jadi dia dapat gelar dokter honoris causa. Nah, itu level 9 paling ahli. Jadi kalau di profesi itu ada level itu. Level 1 itu yang misalnya tukang gambar, tukang foto itu levelnya level 1 itu dengan setara dengan SD 1 kayak gitu-gitu. Itu yang SMA kayak gitu. Jadi level itu. Jadi di batik itu ada banyak bidang, ada pewarnaan, ada mendesain motif dengan komputer. Itu levelnya berapa? Level 4 berarti. Level 4 karena dia harus punya ilmu desain komputernya. D3 gitu loh. Jadi kalau cuma lulus SMA nggak bisa jadi itu. Jadi ada syaratnya juga di profesi itu. Kalau tukang canting cukup lulusan SD atau SMP bisa. Itu levelnya level 3. Yeah. Kalau supervisor misalnya, supervisor batik gitu, atau pemilik batik misalnya, pemilik gaya batik itu levelnya level berapa? Nah, nanti di atas lagi ada yang ampu, dulu terkenal sama ampu. Di Jogja itu ada Pak Apip namanya. Saya lagi baca bukunya Pak Apip nih. Pak Apip itu udah maestro batik banget. Dia mau cerita tentang batik dari filosofis tentang apa. Wow. Saya suka dengan beliau karena dia ilmunya banyak gitu. Bisa dia bilang bikin batik itu yang gampang dibuat, susah ditiru tapi dijual mahal lah. Itu Pak Apip tuh. Nah itu kelas dia tuh udah levelnya level 9 di sertifikasi dan maestro. Itu level itu. Tapi kalau sama-sama penyanting, misalnya ada beginner atau itu nggak ada. Penyanting is penyanting, bahwa dia bisa nyanting, kompeten, ya kompeten. Istilah kita kompeten atau belum kompeten. Bukan kompeten, tapi belum kompeten. Nanti kalau belum kompeten, dia latihan lagi, dia ujian lagi, siapa tahu bisa kompeten. Gitu. Jadi cuma itu aja, belum dan kompeten. Nggak ada beginner, intermediate, atau itu nggak ada. Itu, Mas. Oke. Baik. Kita ke ini mungkin beliau belum merubah nama usernya ya, jadi masih pakai salah satu merek handphone. Pak Budi, bagaimana cara menyikapi dengan pemilik modal tinggi? Kebetulan batik saya harus aja tuh, kan dia juga nggak ngerti. Gimana, Bapak? Ya nggak, langsung lanjut Mas, lanjut. Oke. Ya, Pak Budi, bagaimana cara menyikapi dengan pemilik modal tinggi? Kebetulan batik saya Sogan Jogjaan. Ketika kita setor ke beberapa toko batik, tapi barang kita selang beberapa bulan kemudian sudah banyak tiruan batik print, termasuk taplak makan juga banyak tiruannya yang harganya jauh lebih murah. Begitu. Wah, ini jadi kegalauan juga ini Pak Budi. Monggo. Itu banyak terjadi itu. Iya. Banyak terjadi lah. Kalau nggak usah bicara yang kemarin itu, saya juga di asosiasi itu kan pengurus-pengurusnya juga pendiri-pendirinya maestro batik semua yang notabene mereka dapat pesanan dari pejabat-pejabat. Ya. Begitu keluar ke pejabatnya foto di media massa dengan batiknya dia langsung ditembak, di print, itu biasa. Tapi sebenarnya kalau di asosiasi Pengrajin dan Usaha Batik Indonesia, dan saya juga di LSP Batik itu, saya justru mengedukasi bahwa kebanggaan memakai yang asli. Sekarang sama kita mungkin bisa sedikit analogi, tapi mungkin nggak persis ya. Bahwa banyak nggak jam Rolex beredar yang palsu? Ya. Banyak nggak tas Hermes yang palsu? Yes. Banyak nggak tas Louis Vuitton yang palsu? Ada nggak yang pakai yang palsu? Ada nggak yang pakai yang asli? Semua ada. Bahkan kalau kita cek jualan online nih hari ini sebelum COVID ya, jualan online batik banyak anak muda bukan jualan online, banyak. Cuman kita cek itu asli apa bukan. Karena jualan online yang membuat orang kaya itu yang palsu-palsu justru. Kalau dia dengan jual di murah, dia dapat omset gede. Tapi saya edukasi bahwa hari ini anak-anak muda mau, ya saya maaf nyebut merek ya, beli Supreme itu bisa mahal-mahal kok. Yang second aja lebih mahal daripada KW-nya. Nah, saya mindset seperti itu. Batik itu yang asli. Nah, kalau sekarang ditiru atau di print, kalau ya kita kadang-kadang di APB juga gitu. Kita kan bukan siapa-siapa, yang Hermes aja yang terkenal jadi palsu.
tidak bisa apa-apa. Nah, artinya bahwa kita berkarya saja, rezeki sudah diatur, dan yang penting kita harus jujur. Bahwa jujur, saya pernah juga saya gini, kita boleh nggak jual printing? Ya boleh aja, asal kita ngomong itu jangan batik gitu. Kita harus jujur, ini bukan batik. Gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan, bahwa sebetulnya kolaborasi itu adalah kepercayaan. Tadi kan saya ada situ ada salah satu poin saya bilang kepercayaan. Kita harus ada kepercayaan. Kita harus yakin bahwa itu rezeki sudah diatur. Nah, makanya saya bilang kita tetap berkarya aja. Kalau mikirin nembak palsu, kita stres mikirin itu, kita nggak berkarya. Wah, kita mau bikin motif, pikir nih besok ditembak nih, besok ditiru. Jadi artinya kita nggak berkarya-karya. Justru kalau kata Pak Apip itu bilang, bikinlah masterpiece yang karya kita sebagai maestro. Apa masterpiece? Masterpiece buat kita sendiri. Ini masterpiece itu bukan berarti harus karya batik yang bagus harus tapi bahwa kita membuat satu karya yang menganggap itu masterpiece buat kita sendiri, yang nanti di tahun 2040, 2045 atau 2050, ini batiknya Smart FM loh, masih ada loh, gitu loh. Parangnya masih ada karena kita harus melestarikan parang. Tapi batik sekarangnya mana gitu, batik COVID-nya mana, batik coronanya mana, gitu harus ada. Itu yang jadi masterpiece harusnya. Supaya nanti tahun 2040, zaman 2020 ada wabah corona ini ada batiknya kayak gitu. Itu ada terekam di sejarah gitu loh. Nah, itu lebih baik kalau kita mau berkarya terekam di sejarah daripada mikirin nanti ditiru orang dan sebagaimana kita akan frustasi. Gitu, Mas. Oke, baik. Fokus berkarya nggih. Jadi terus memproduksi, kemudian memberikan inovasi. Jadikan masterpiece. Jadikan masterpiece. Saya suka katakannya Pak Iwan tadi, rezeki sudah ada yang ngatur gitu nggih. Jadi plotnya sudah masing-masing itu. Ya, saya mau lanjut. Kalau dari teman-teman monggo Mas, kita masih punya waktu hingga pukul 11.55 atau nanti sampai pukul 12.00. Tapi saya mau menyambung dulu nih Pak Iwan, pertanyaannya dari sudut pandang yang awam sekali, nggih. Mungkin juga mewakili teman-teman yang punya pertanyaan atau pemikiran yang sama. Nah, menyambung tadi soal kita bicara Tier 1, kemudian kita bicara soal yang dicontoh atau ditembak kemudian di print. Terkait dengan perlindungan karya itu, apakah ada juga Pak Iwan terkait sama batik sendiri? Maksudnya, apakah ada kita juga dilindungi sebagai produsen atau yang punya karya terkait batik sendiri? Nah, terus kemudian yang kedua, bisakah teman-teman pengrajin batik ini misal kalau menemukan sesuatu karena saking gatalnya gitu terus pengen melapor atau mengadu begitu, seperti apa Pak Iwan? Iya. Kalau tadi makanya kan saya bilang kalau kita kan harusnya setelah individu ini punya karya pasti. Ya. Dan individu punya karya ini kita berkomunitas komunal. Jadi kalau di pemerintah ada dua memang. Jadi hak kekayaan intelektual perseorangan bisa kita daftarkan. Dan nanti itu adanya di Kemenkumham bahwa kita mengatakan haki untuk personal. Ada juga komunal, jadi komunal juga dilindungi juga. Artinya kita membuat satu komunitas di karya komunal, itu kita juga ada namanya kekayaan intelektual untuk komunal. Itu juga alhamdulillah kita batik ini komunitas pencinta batik kreatif dan kompeten sudah diajak oleh Kanwil Kemenkumham DKI untuk berkolaborasi untuk melindungi haki personal dan komunal di wilayah Jakarta. Nah, itu juga kita kerjasama dengan haki atau Kemenkumham. Nah, selain itu juga kita dengar namanya sekarang lagi musim indikasi geografis. Kalau kita tahu bahwa kopi itu udah banyak tuh, IG-nya kopi gayo, kopi apa tuh udah di-IG-kan semua. Batik, ada nggak IG-nya? Indikasi geografisnya, ada nggak? Belum pernah dengar pasti. 2 Oktober 2019 itu Presiden Pak Jokowi sudah menyerahkan IG buat batik. Nah, Jogja harus bangga nih. Nitik Jogja. Nitik Jogja itu satu-satunya batik yang baru di-IG-kan. Nitik Jogja. Nah, nanti ada lagi misalnya Megamendung Cirebon atau kayak gitu-gitu harus di-IG-kan juga. Maka itu lebih kepada ke geografis ya daerah. Jadi itu ada masyarakat pencinta indikasi geografisnya juga. Jadi itu jenjangan seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau memang itu dia sudah daftarkan ke haki, ada yang pakai bisa dituntut. Cuman kalau bicara motif, kita bicara motif nih.
motif itu begitu kita buat, katakanlah motif, saya buat motif tengkorak, katakanlah tengkorak dengan versi batik ya, school gitu. Saya bilang batik anak muda school, saya bikin tengkorak gitu, bla 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 bla. Saya launching di sosmed, begitu di foto ditiru gitu motif saya. Iya. Dengan sedikit coretan saja itu udah berbeda loh. Artinya school saya dengan school dia akan berbeda gitu. Nah, makanya di batik itu harus ada, kalau membuat batik itu harusnya lebih kepada ke ini, bukan copy paste, lebih ke bercerita bahwa motif ini, katakan kalau bicara Monas, maaf karena saya kadang-kadang juga suka komplain yang bikin Monas tuh. Monas kenapa di copy paste Monasnya gitu, kenapa nggak Oke. stilasi? Kalau motif itu harus stilasi. Jadi kalau stilasi itu, nah ini mudah-mudahan ada di sini juga ada teman saya, sahabat saya di Pekalongan tuh, Mas Tamakun tuh, dia jago stilasi itu, dia ajarin burung itu distilasi jadi apa. Nah itu yang akan susah ditiru, yang tadi seperti Pak Apip bilang, gampang dibuat tapi susah ditiru. Tapi kalau tetap ditiru ngeplak copy paste, ya dilaporkan saja ke Haki kalau sudah didaftarkan ke Haki, tapi pertanyaan udah didaftarkan apa belum, kan gitu. Jadi boleh nuntut asalnya, tapi kalau penuntut mahal juga biayanya gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih, kalau setiap kita punya 100 motif katakanlah, mau didaftarkan semua ya kita juga gempor juga satu motif 2 juta gitu. Lebih baik saya bilang sih berkarya aja, karena toh juga motif kita kembangkan terus gitu. Gak salah didaftarkan, saya juga setuju kayak Pak Komar itu didaftarkan semua motif-motifnya, tapi kan dia mampu untuk mendaftarkan. Kalau kita mungkin lebih kepada berkarya saja. Daftarkan perlu, tapi kalau tidak bisa pun ya itu tadi, konsekuensinya dijiplak, ya udah kita bikin motif yang baru lah daripada. Dia juga bingung kok nih, si Pak Budi ini motif ini dijiplak, bikin motif baru. Ya dia bingung diri yang ngikutin, jiplaknya capek juga yang ngikutin. Kalau setiap bulan saya motif baru. Gitu, Mas. Mungkin akhirnya terus menyerah ya Pak Budi ya, nggak capek. Iya. Kan gitu. Makanya kalau berkarya tuh enaknya gitu. Jadi kita lebih kepada inovasi tadi. Iya. Dan stilasi ya, kalau motif terus stilasi. Jadi kan cerita saya sama cerita Mas kan beda. Saya sama-sama mau menggambar burung, tapi kan cerita burungnya Mas sama burungnya kan beda pasti. Iya. Karena di benak saya kan gajah lah. Gajah tuh ada yang bilang kecil karena megang buntutnya, ada yang bilang gede karena megang badannya, kan beda-beda. Begitu. Iya, batik bercerita ya, lebih ke berceritanya. Bertutur kalau orang Jawa bilang, bertutur. Dan punya filosofis. Filosofinya berbeda. Itu yang membuat semuanya unik begitu nggih. Betul. Baik. Menyambung lagi, ini ada dari Batik Ayu Gestar di Blitar. Wah, halo Blitar. Blitar nih. Pecelnya batik pecel bukan ya? Aduh, jadi kangen ini Pak Iwan ya. Pak, caranya pengembangan motif gimana ya biar nggak monoton? Wah, ini jadi apa ya, pengembangan skill ya arahnya ya. Monggo Pak Iwan. Ya, saya juga belajar dari Mas Tamakun ya. Mas Tamakun tuh rajin sekali bikin YouTube untuk stilasi produk apa motif. Jadi kalau ada Mas Tamakun, terima kasih sih Mas Tamakun, saya juga jadi punya ide untuk membuat motif. Jadi motif itu sebenarnya tadi stilasi. Jadi kita sama-sama kita pandangin ya sebenarnya. Kayak kita ngikutin orang zaman dulu lah, empu-empu batik itu kan membuat motif karena memandang sesuatu. Megamendung gitu dari apa, parang tuh dari apa, teruntum dari apa, kan ada filosofis, ada cerita di balik cerita gitu kan. Itu yang harus kita lakukan dulu, karena tidak bisa sekonyong-konyong tiba-tiba nih ada Monas ya kita copy paste ke batik, bisa nggak? Bisa jadi, cuman ya nggak asik aja menurut saya sih. Jadi cepet bosan juga. Karena kalau cuma copy paste dicanting gitu. Nah, motif itu harus stilasi. Stilasi itu artinya kita kalau ini saya menurut saya Mas Tamakun nih, saya karena belajar dari dia nih. Kalau Mas Tamakun cara gini, ada gambar dijiplak. Jiplak utuh aja semua, misalnya kayak kupu-kupu jiplak aja semua, sesuai dengan gambar aslinya. Jiplak. Nah, nanti jiplakan kedua itu dijiplak lagi. Jadi gambar aslinya dibuang, yang kertas yang jiplakan kedua itu dijiplak lagi. Nanti lama-lama kan itu jadi banyak berubah, karena kan namanya jiplak kan nggak perfect sama. Ada yang dihilangin, ada yang ditambah. Sampai 10 kali jiplak, akhirnya mungkin ketimbulan namanya kupu-kupu versi kita yang hari ini. Besok kita kupu-kupu yang sama kita jiplak lagi, sampai 10 kali jiplak pasti akan berbeda. Iya. Nah, jadi satu objek kupu-kupu saja bisa menghasilkan bisa puluhan motif. Karena kita bisa ambil semutnya, kita bisa ambil sayapnya, kita bisa ambil kakinya. Karena begitu ambil sayapnya juga, begitu kita mau lihat yang di belakang terakhir, ini karena kurang bagus, tambahin ini, ukal sedikit, tambahin isen sedikit. Akhirnya jadilah kupu-kupu versi
sekarang. Besok bikin lagi kupu-kupu yang sama dengan jiplakan sama akan beda lagi karena yang kita jiplak banyak kan badannya kayak gitu-gitu. Itu stilasi, harus stilasi. Nah begitu kita tahu stilasi itu, kita cerita bahwa oh kupu-kupu ini saya gambar pada saat waktu saya lagi galau, ada kupu-kupunya mungkin tidak terlalu bagus, akhirnya atau saya lagi jatuh cinta, ada kupu-kupunya banyak kembang-kembangnya kayak gitu-gitu. Ada cerita di balik cerita sebetulnya, kalau menurut saya gitu. Oke, berangkat dari kupu-kupu bisa nyambung ke suasana hati juga ini. Iya harus. Karena saya ngajarin anak muda gini, anak muda kalau saya suruh bikin parang pasti nggak mau. Suruh bikin teruntum nggak mau. Suruh bikin teruntum gitu. Sekarang gini, saya bilang sama ada cowok atau masih muda. Saya mau bikin batik om, oke bikin batik. Motifnya apa? Mau bikin motif sendiri, oke. Buat apa? Buat orang tua saya mau bikin 2 selendang karena orang tua saya mau ulang tahun perkawinan. Oke. 2 selendang berarti. Dan cinta kepada orang tua. Kamu kalau mengekspresikan cinta kepada orang tua seperti apa? Dia ekspresinya dalam bentuk gambar. Jadi bagus, keren. Wow. Jadi saya nggak mengarahkan dia, harus gambar ini ya gitu enggak. Kamu kalau sama orang tua kamu kedekatan seperti apa? Cinta kamu seperti apa? Oh kayak gini om, ya udah gambar aja. Gitu. Kalau disuruh gambar teruntum pasti nggak mau. Nanti saya kan bilang, ya udah kalau cinta teruntum, kayak gitu kan. Nah, dia nggak ngerti atau nggak mau. Walaupun saya ajarin juga filosofi teruntum, jadi artinya saya ajarin juga teruntum itu awalnya begini. Nah, cobalah kamu bikin teruntum versi kamu untuk orang tua kamu kayak gitu. Itu jadi akhirnya membuat batik motif kekinian. Jadi kalau kata Mbak Nita juga ada di Jawa, di Jogja tuh, galeri batik Jawa yang si Rimawan pernah ngopi di coffee shopnya Tugulur tuh. Kalau istilahnya Mbak Nita tuh, buatlah batik kuno jadi kekinian. Nah itu gimana caranya ya itu motif tadi ya dibuat kekinian itu. Gitu Mas. Oke, bahkan pernah lihat juga karena saking sukanya sama klub bola jadi batik juga itu. Gak apa-apa, tapi jangan lambangnya di copy paste. Nah, itu. Jangan, lambangnya itu distilasi bahwa MU ini apa nih? MU misalnya warna saya nggak tahu, saya nggak suka bola. MU apa? Warnanya apa? Merah katakanlah. Merah, oke. Berarti batiknya warna merah. Dia apa? Logonya itu ada unsur apa? Burung atau ada unsur apa? Itu dipakai. Jangan di copy paste. Jadi orang betul lihat, oh ini kayaknya cicinya logonya MU nih. Warna-warnanya merah, ada ininya. Ciri-cirinya kebaca, tapi tidak copy paste. Kalau copy paste itu sama juga Mas punya batik parang, beli logonya MU, tempel, jet, selesai. Itu kan nggak kayak gitu. Itu jadinya jersey bola, Pak. Iya. Kan nggak kayak gitu motif. Parangnya boleh dikombinasi dengan MU, tapi dengan stilasi. Oke, kita lanjut, Pak Iwan. Iya, silakan. Ini saya mau ke ini ada Pak Muhammad Ibnan, matur nuwun atas pencerahannya telah diberikan, semoga bermanfaat. Oke, Pak Ibnan, terima kasih juga. Kemudian ada dari Gading Blitar. Ini, Pak, bagaimana caranya mengembangkan batik tutur Blitar yang banyak orang tidak mengetahui dan banyak perajin tidak membuatnya karena tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Wah, ini ada inspirasi begitu ya. Monggo Pak Iwan tanggapannya. Iya, sebetulnya kalau bicara suatu daerah itu kita bicaranya ciri khas ya. Bukan berarti terus kalau kita Tegal telur asin batik telur asin boleh telur asin, tapi itu tadi bahwa jangan telur asin bulatnya yang dijadiin motif karena kadang-kadang itu bisa jadi motif tapi tidak langgeng. Kayak di Jogja itu ada kemarin tuh yang di Kulon Progo apa? Yang kayak apa tuh yang makanan apa tuh Wan yang kayak kelapan tuh kan juga ada motifnya tuh black kayak gitu itu boleh aja sah cuman maksudnya itu kalau kita bicara belajar dari dulu ada parang teruntum dan sido itu dan segala macam itu kan sebetulnya lebih kepada bagaimana dia menggalinya begitu dalam karena unsurnya banyak ada unsur arkeologinya ada unsur apalagi sosialnya. Di Blitar tuh ada artefak nggak? Terus kehidupan sosial masyarakatnya seperti apa? Terus bagaimana mengkombinasikan antara berbagai kehidupan di Blitar itu menjadi satu motif itu kan ada harus begitu. Kalau yang sekarang banyak timbul mungkin yang ya kayak sama jadi yang kasusnya di Jakarta, di Tangerang pun sama.
Tangerang itu kemarin saya sebelum bikin batik itu Pak Walinya bilang di Tangerang udah 10 motif batik loh. Ada batik Cisadane, ada batik Nyimas apa. Terus saya tanya kok nggak pernah dipakai Pak? Habis motifnya nggak bagus. Nah Pak Wali Kotanya ngomong seperti itu nggak bagus. Karena apa? Yang dibuat itu motifnya asal tadi itu ada di Cisadane itu ada namanya cacing merah. Itu binatang itu memang bagus untuk kesuburan tanaman dan segala macam. Tapi di motif batiknya digambarin cacing begitu nggak ada orang mau pakai lah gitu. Jadi orang juga geli pakai batik. Jadi artinya boleh deh dibuat batik cacing merah tapi istilasi lah di apa namanya tadi istilasi. Makanya harus ada artefak, harus ada sosiologi, arkeologinya juga. Itu gimana? Nah, sekarang kalau Blitar tanya itu harus sejarah panjangnya seperti apa? Apa ada yang di situ benda-benda yang bisa dijadikan motif? Gitu kan, itu dipelajari. Nggak salah kalau kita bikin sekarang yang asal bikin sih nggak apa-apa, cuman nanti sebenarnya kejadian dengan daerah-daerah lain kayak di Tangerang pun nggak langgeng gitu. Nah saya kemarin bikin namanya Tirta Suci. Tirta Suci kan sebenarnya caranya juga, tapi Tirta Suci kan apa? Ada filosofisnya bahwa air itu suci, ada bunga sakuranya, ada bunga apa namanya yang di teratai itu bahwa dia hidup di berbagai tanaman. Kayak dia cita-cita seperti artinya Pak Walinya senang dengan Tirta Suci itu. Wah bagus nih ya itu berarti harus seperti itu Pak. Saya bilang jangan asal bikin motif gitu loh. Boleh nggak salah sih karena itu kreativitas kan. Cuman kan kita juga harus belajar dari pakem-pakem motif zaman dulu itu kan dibuat nggak. Bahkan dulu ada 40 hari 40 malam puasa kayak gitu-gitu. Ya kita nggak perlu kayak gitu tapi kan juga bisa aja merenung sehari 2 hari. Oh ini kita liatin dulu. Kita plototin lah jam 2 jam 3 jam nanti timbul ide kayak gitu-gitu. Jadi memang harus apa namanya stilasi, nggak bisa tidak harus stilasi. Kalau ibaratnya kata Pak Zahir tuh guru saya yang di Pekalongan, motif itu harus satu level di atas visual. Jadi bayangin kalau kita visual kita kupu-kupu, berarti pada saat jadi motif tidak kelihatan kupu-kupunya. Satu level di atas visual. Itu Mas. Oke. Wah, inspirasi baru juga ini. Ternyata satu level di atas visual. Wow. Itu baru motif. Kalau pasti kelihatan itu bisa baca Monas, berarti itu motif tapi belum motif yang sebenarnya. Oke. Atau bahkan cuma tinggal ditempel gitu ya mungkin ya Pak Iwan ya. Atau ditempel itu lebih parah lagi waktu ditempel. Iya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Aida Nur. Perbedaan batik dengan motif tekstil yang gambarnya batik mungkin dari filosofinya. Ya. Karena yang punya nilai tinggi dari sebuah karya batik adalah kisah di balik motif itu. Sayangnya sekarang ini banyak motif-motif tekstil yang bergambar batik. Apakah tidak ada hukum yang mengatur itu, Pak Iwan? Bahwa bagi para pengusaha tekstil tidak diperkenankan mencetak motif batik, kira-kira seperti itu. Wah, ini apa ya? Jadi perbincangan juga. Terus apakah kemudian kita sharing aja lah. Ya, kemudian saling mentidakbolehkan begitu seperti apa Pak Iwan? Ya, itu rezeki nggak boleh lah kita ngatur rezeki orang. Ini kan juga ada banyak orang di belakang. Tapi sebetulnya tadi kejujuran aja yang penting. Bahwa kita kembali ke UNESCO dulu deh. UNESCO 2 Oktober 2009 menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda lisan asli Indonesia. Intangible heritage. Artinya yang diwariskan adalah non bendawinya. Nenek moyang kita sampai hari ini mewariskan secara turun-temurun dan lisan tidak dari teraturnya cara membuat batik, proses membuat batiknya. Nah proses itu apa? Kita harus pelajari yang tadi itu ada canting tulis dan canting cap, 2 itu aja lah. Kalau warnanya mau di revolusi industri 4.0, 5.0 sekarang bahkan warnanya mau dicampur pakai mesin boleh, motifnya mau digambar pakai komputer boleh, tapi harus ada malam panas atau malam cair yang direkatkan canting tulis dan canting cap untuk merintangi warna itu dulu, kita sepakat. Di luar itu berarti bukan batik. Oke, sekarang ada printing. Boleh nggak kita mengharamkan printing? Nggak boleh. Karena itu menjual karya juga. Cuman si orang printing itu harus ngomong ini bukan batik, tapi adalah kain bermotif batik. Jadi dia lihat filosofis motifnya, dibuat dengan teknologi printing. Tapi apakah itu batik? Itu bukan batik. Itu adalah kita ada namanya tiruan batik atau padanan tiruan batik namanya istilahnya. Tapi itu tadi, batik cuma 2, tulis dan cap atau kombinasi antara tulis dan cap. Di luar itu bukan batik. Harus ada canting tulis dan canting cap. Nah,
tidak boleh nggak saling tidak meniadakan gitu. Tidak boleh, ada itu rezeki orang, ada yang ngatur. Artinya kita hanya kadang-kadang kita juga berpameran bareng kok. Cuman saya bilang bahwa ini yang batik, ini yang bukan batik gitu. Itu aja, that's it gitu loh. Nah, kalau bidang perlindungan, UNESCO pada saat menetapkan aja. Sekarang saya tanya, apakah pemerintah Indonesia sudah menetapkan itu sebagai sebagai konvensi? Belum juga. Yang menetapkan sebagai itu kan UNESCO. Indonesia belum. Indonesia hanya menetapkan Hari Batik Nasional 2 Oktober, tapi dengan konvensi atau pengakuan itu Indonesia mengakui nggak bahwa batik punya kita? Belum juga, karena memang cuman bahwa itu diakui UNESCO. Kita hari punya batik asli. Nah, makanya saya bilang sebenarnya kita hanya saling menghargai aja bahwa nggak apa-apa jual printing, tapi jangan bilang itu batik ya, gitu. Artinya kejujuran yang tetap itu kan. Nah, kita juga si pembatik yang banyak penjualan ini yang banyak ini juga jual printing nggak? Ya jual printing juga kan itu juga ekonomi juga kan, itu masalah industri. Tapi ini kita ngomong ini bukan batik, ini adalah printing nggak gitu-gitu. Yang penting itu kejujuran yang penting. Walaupun ada idealisme orang tetap yang maunya jual asli ya monggo, itu memang ranahnya itu gitu loh. Jangan dicampur adukan. Karena ini rezeki, saya juga nggak mau bilang ini haram karena ini printing, nggak bisa juga karena itu ada mulut berapa orang di belakang itu. Tapi kan kita tahu itu tadi itu yang kita edukasi konsumennya. Bahwa pilihannya ada ini gitu. Mau milih mana terserah, konsumen lah yang kita ajak pinter bahwa kalau yang masih ya yang inilah, jangan yang itu gitu. Itu yang terjadi. Dan itu tidak bisa dihindari menurut saya. Lebih baik kita duduk bareng, kita sama-sama memajukan batik Indonesia dari sisi proses. Motifnya mau dikenalkan dengan bentuk printing, ya monggo saja, karena memang itu ada ranahnya juga. Itu, Mas. Oke, baik. Mungkin kita akan masuk ke beberapa pertanyaan terakhir nih, sebelum kita tutup pertemuan kita di siang hari ini. Masih ada 2 mungkin. Ini saya mulai dari yang 2 terakhir. Pak Iwan, bagaimana dengan ciprat? Pakai malam tapi tidak pakai canting. Apakah bisa dikatakan batik ciprat? Wah, ini yang menentukan Pak Iwan apa siapa? Bukan saya lah. Oh, bukan. Oke, terus. Oke, gimana terus? Iya, pertanyaan itu. Batik ciprat. Jadi gini, saya juga ngajarin itu sih, batik ciprat, batik kuas, batik kontemporer, saya ajarin itu juga. Cuma tadi kita kembali kepada definisinya dulu deh. Bahwa definisinya itu ada dari Standar Nasional Indonesia-nya bagaimana, SNI-nya, Balai Besar Batik pun juga mengeluarkan, Balai Besar Kajian Batik mengeluarkan juga, batik makron segala macam, UNESCO menetapkan definisi batik itu apa. Nah, itu 3 unsur tadi juga tidak boleh berubah. Malam panas, didekatkan dengan menggunakan canting tulis dan canting cap itu. Nah, tiba-tiba ada kuas, ada ciprat, boleh saja. Tapi dalam satu helai kain itu dikombinasi dengan canting tulis itu. Saya juga ngajarin ke anak-anak muda. Saya punya namanya survivor kanker. Jadi anak-anak masih anak SD, SMP gitu. Kasihan mereka kena kanker otak. Akhirnya nggak bisa sekolah karena nggak bisa ini. Tapi begitu dia ajarin batik, dia senang, produktif. Hari ini dia punya 50 kain satu orang. Dengan cara apa? Saya ajarin teknik kuas tadi, teknik kuas. Jadi satu gambar kain itu dia cerita nih Om, gambar otak saya lagi kena kanker nih, gambar otak Bang dia. Tapi otaknya bukan otak beneran ya, maksudnya tadi itu ini dia pengembangan tentang otaknya ada nih titik-titik ini ada kankernya gini. Akhirnya dia sekarang sembuh, bukan sembuh, akhirnya dia sekarang produktif, dia juga seneng, akhirnya dia lupa dengan penyakitnya dan alhamdulillah dia ke dokter itu, dokternya bilang kok perubahannya sangat signifikan tentang obat. Nah, tapi saya ajarin juga dia mencanting. Jadi setelah dikuas dia canting, dia pakai canting tulis. Nih ada tuntumnya ya Om, ini ada parangnya ya Om, dia tulis. Dia cap juga, dia ada cap pembang tuh. Saya punya cap ini pakai, ini boleh nggak dikombinasi Om? Boleh, saya bilang itu. Yang penting dalam satu lembar itu ada canting tulis atau canting cap atau dua-duanya, dan nanti dikuas atau ciprat monggo aja. Karena anak muda sekarang suruh nyanting 2 meter itu pasti bete lah. Kan di ciprat aja nggak apa-apa, tapi canting tulisnya jangan ditinggalkan gitu. Makanya nanti kombinasi adalah batik kontemporer, canting tulis dan kuas gitu, Mas. Mungkin kalau disuruh yang agak lama untuk membatik itu anak-anak muda mungkin 10 menit awalnya yang masuk Instastory ya, Pak Iwan ya. Iya. Sisanya artinya ajarinlah nyanting dulu. Ini nyanting nih di yang lembar kecil yang di pojok canting deh. Hasilnya kuas terserah gitu. Tapi kan dia bisa bangga ini ada batik tulisnya gitu. Oke, terakhir Pak Iwan, ini
lebih kepada usulan sih, tapi boleh nggak nanti dibuatkan WhatsApp group untuk interaksi atau konsultasi setelah Zoominar ini. Nah, untuk berinteraksi Nah, lebih monggo itu lanjut, ini Smart FM. seperti apa? Ya, mungkin Ya. pertanyaan lebih ini, kalau seandainya teman-teman yang hadir atau join dengan webinar kita di siang hari ini tuh, kalau ingin seandainya keep in touch dengan Pak Iwan seperti apa? Mungkin melalui email kah, atau ada Facebook atau sosial media mungkin? Boleh, saya tadi kan di depan ada sheet-nya yang ada nomor telepon saya dan email, Pak. Tapi nanti mau nggak dari Smart FM bisa di apa di share aja. Saya nggak akan mengkeep. Jadi kalau ada yang mau minta materi, saya boleh di share, nomor telepon saya boleh di share, email saya boleh di share, dan apapun yang ada di web semedsos saya di share saja nggak apa-apa. Saya dengan senang hati. Intinya pokoknya saya berbagi, bukan saya juga merasa lebih pintar, karena saya juga banyak ilmu dari teman-teman, saya juga dapat ilmu dari mereka juga. Artinya dengan adanya komunitas inilah kita akan bisa maju. Itu lah Mas. Oke, baik. Kita sudah sampai di akhir perbincangan kita. Mungkin terakhir untuk closing statement-nya, monggo Pak Iwan, apa yang bisa disampaikan terkait dengan perbincangan kita yang hampir 2 jam. Semoga bisa bermanfaat begitu. Monggo Pak Iwan. Ya, kalau saya sih tetap menyadu dari beberapa pembatik dan beberapa guru-guru saya di asosiasi dan juga beberapa teman-teman saya yang di komunitas bahwa sebenarnya batik itulah karya yang tidak bisa sendiri, harus berkomunitas, harus bekerja sama, harus bergotong royong. Dulu ada zamannya gotong royong tuh, ayo kita inikan lagi, galakan lagi gotong royong, karena dalam satu kain itu adalah ada cerita banyak orang di situ, ada banyak peran di situ. Kita harus berterima kasih. Kalau kita hari ini tidak ada yang bikin malam, tidak ada yang bikin canting, kita tidak bisa membatik. Jadi artinya kita harus berterima kasih juga. Si membuat kain, si membuat canting, kita harus terima kasih. Jadi bahwa kita harus berkolaborasi itu penting, dan kita harus berinovasi. Artinya kita harus membuat karya yang masterpiece karya keunggulan pada kita sendiri, yang dimana itu melibatkan banyak orang. Makanya kita batik itu, saya bilang terjemahkan adalah meraih mimpi. Kita punya mimpi, tapi kita jangan tidur. Kita berkarya dengan warna-warni kehidupan. Kita berkarya dengan berkarya dengan penuh cinta dan doa. Itu aja. Kuncinya cinta dan doa. Kalau nggak ada cinta dan doa, kita tidak bisa seperti ini. Dan kita harus terima kasih kepada siapapun yang telah membantu kita. Itu aja, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Pak Iwan. Luar biasa sekali. Tadi banyak sekali yang didapatkan, bahkan ilmu baru untuk saya pribadi juga. Kalau batik itu sebegitu luasnya dan bermanfaat, kita akan sangat sayang sekali kalau spirit dan semangatnya, baik dari proses pembuatannya sampai jadinya batik itu sampai hilang atau berkurang bahkan di masa pandemi sekarang. Jadi tadi akhirnya disimpulkan bahwa tidak ada jalan lain, terus maju begitu. Caranya banyak sekali yang bisa dilakukan. Jadi harapannya teman-teman tetap punya semangat dan kekuatan yang luar biasa di masa apapun begitu, dan bisa menjadi inspirasi juga untuk sekitar dan yang lain. Nah, saya sekali lagi terima kasih dengan Pak Budi Darmawan, Humas APPBI, founder Kita Batik. Semoga terus maju luar biasa, yang terus memberikan inspirasi juga Pak Iwan, dimanapun, kapanpun, begitu. Baik. Dan juga kembali saya juga berterima kasih untuk Mas Kris Paci tadi di awal sudah membantu kita juga untuk setting Zoom sehingga pertemuan kita bisa berjalan lancar di pagi hari ini. Nah, sebelum kita closing teman-teman, saya ingin mengabadikan pertemuan kita yang semoga bisa bertemu lagi begitu. Monggo teman-teman, saya beri waktu 2 menit mungkin ya, atau 1 menit untuk membuka dulu videonya untuk kami abadikan biar foto bareng. Kalau pertemuan langsung biasanya diajak ke depan semua terus diambil kamera gitu ya. Tapi kalau sekarang kan di Zoom, jadi mungkin bisa dibuka dulu videonya biar diabadikan. Nah, ini sudah pada dandan nih. Jadi mempersingkat waktu untuk ini juga. Oke, monggo. Halo, ini saya sapa semua. Wah, semua pakai batik loh. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini malah saya nggak pakai batik ini. Apa, tapi hatinya udah batik kok. Oh gitu ya, Pak. Oh iya, luar biasa. Hati saya penuh coretan loh, Pak. Oke, Pak. Baik, saya pindah ke halaman sebelah dulu. Oke, mungkin ya sudah mulai terbuka semua untuk videonya. Wah, selamat siang teman-teman, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua, luar biasa.
Baik, akan saya mulai ambil ya untuk triknya ya. Baik, sudah di pose paling oke, teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ya. Oke, saya pindah ke halaman. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin boleh ya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Satu, sebentar. 25% siswa nggak bisa mengerjakan itu harus dibuang soalnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman, luar biasa sekali. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Saya sekali lagi terima kasih untuk Pak Iwan sudah bergabung di pagi hari ini. Apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat dengan karya masing-masing, terus berkarya. Begitu juga kami di Smart FM juga akan terus berkarya juga, memberikan yang terbaik, informasi dan inspirasi juga untuk Anda. Kapan-kapan mungkin kita bisa bekerja sama lagi, nggih, Pak Iwan, nggih, untuk inspirasi-inspirasi selanjutnya. Siap, dengan senang hati. Baik, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan webinar kita di pagi hari ini. Dengan begitu kami tutup pertemuan kita di siang hari ini. Tetap semangat, semoga terus diberkati dan mendapat rezeki yang luar biasa untuk teman-teman semua. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Terima kasih kembali. Selamat siang. Halo Pak Bandi. Wis tekan tok. Wis. Betul. Oke, Pak Iwan, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Pak. Salam kenal semua.